Terus teman ada rencana, kayak kita cabut aja deh daripada di sekolah, ngapain nggak penting katanya. Ya udah, kebetulan emang sekolah bawa linggis. Buat apa sekolah bawa linggis coba? Iya, jadi ada bandot bojong togar, dibilang, "Bu, tolong naikin ketiga orang itu." Tapi saya pindah. Dan di approve sama wali kelas semester 3. Oh, oke. Itu masih berlanjut. Terus gue ketahuan cheating sama yang kemarin itu. cheating sama yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian mendengarkan podcast ini. Welcome back to Dika Ragu Podcast. Yoi. Di podcast hari ini, kali ini itu adalah masuk ke season baru nih. Jadi ternyata ini sebenarnya season baru nih. Season baru. Nah, kebetulan lo bagian episode 1 nih. Episode 1. Wah, gila spesial banget. Ngambilnya yang agak lebih muda lah. Gitu. Jadi biar fresh aja. Karena gue masih muda tapi ya udah gitu lah. Tapi nah, oke. Jadi ini kondisinya kenapa pakai video, karena ini temanya eksklusif. Kalau eksklusif itu jadi kayak misalkan interaksi langsung kayak gini, gue videoin gitu. Jadi biar biar nggak bosen lah kalau dengerin podcast gitu. Tapi tetap ada di audionya di Spotify ada. Tapi ini untuk di YouTube juga. Nah, di episode baru di season baru ini, gue mau ajak ngobrol. Ini adalah sepupu gue. Dia itu namanya Rizky Febian. Boleh. Rizky Febian Rizky sih. Febian Rizky aja deh. Oke. Ini sebenarnya nama aslinya adalah Faris Febian. Muhammad Faris Febian. Oh iya, Muhammad Faris, astagfirullahaladzim, lupa. Muhammad Faris Febrian gitu. Umurnya berarti tahun ini di Februari 24 tahun. Kemudian dia ini mahasiswa ya? Mahasiswa di salah satu universitas dari daerah Kebayoran lama. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu pokoknya. Oke, di daerah sana. Kemudian kenapa gue undang dia gitu? Pertama, gue seneng sama ceritanya dia yang akan gue angkat di sini. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin lu bisa ceritain dulu, lu tuh latar belakang orang yang seperti apa sih? Gitu. Oke. Jadi bagi sebagian orang, misalkan di kampus ya. Kita mulai dari sekolah dulu deh. Ya boleh. Di sekolah kayaknya seru tuh di sekolah tuh. Jadi SMA gue di 23 Tomang, Jakarta. Iya tahu. Gue masuk 2012. 2012, lulus 2015. Ya nggak mungkin 2017 dong. Oh iya. Barangkali veter kan. Oke, terus lanjut. Jadi pas kelas 10 itu gue baru masuk banget sekolah, udah dapet kasus seminggu kemudian. Seminggu baru kenal sama orang-orang dan guru, langsung kena kasus. Gara-gara ngejebol pintu belakang. Oke, terus seminggu kemudian ada pemilihan ketua kelas. Gua dipilih. Tadi dulu kan masuk nih. Masuk. Terus bikin kasus gara-gara ngebobol pintu belakang. Tadi lo pintu belakang. belakang tuh gimana? Jadi, maksudnya gara-garanya awalnya kenapa? Itu posisi masuk pas lagi kelas meeting. Kelas 2 sama kelas 3. Lah, enggak kan itu awal masuk. Awal masuk posisi di kelas meeting. Itu lagi kelas meeting. Jadi ada acara. Kok lucu ya bikin kelas meetingnya pas. Nah itu dia. Mungkin acara pengenalan anak baru juga kayaknya sih kelas 10-nya. Tapi dibikin menariknya mungkin kelas meeting itu. Kelas meeting. Oke. Jadi yang lain pada sibuk main bola, main basket segala macem. Gue sibuk ngejebol pintu belakang. Tadi lo itu pintu belakang itu mau keluar sekolah karena udah bete banget. Bukan mau masuk. Oke. Masuknya sih normal ya depan.
Terus teman ada rencana, kayak kita cabut aja deh daripada di sekolah, ngapain nggak penting katanya. Ya udah, kebetulan emang sekolah bowlinggis. Buat apa sekolah bowlinggis coba? Itu buat apa coba? Oke. Terus. Ya udah, gue bowlinggis segala macam. Udah akhirnya. Kok bisa lolos ya? Ya itu dia, di 2-3 itu nggak ada kayak misalnya X-ray, kayak perlu X-ray gitu deh. Udah akhirnya pas sampai di kelas, udah bosen banget di dalam kelas, cabut ke bawah. Emang di belakang kantin itu ada pintu kecil. Ada pintu kecil, orang kantinnya emang udah cuek. Ada orang-orang yang mau mandul. Berarti jatuhnya emang kayak gitu sering ya? Sebenarnya setelah kejadian itu langsung ditutup, pasang CCTV. Baru ada CCTV setelah gue masuk. Coba gimana, bayangin kan? Angkatan paling rusak sih. Enggak, tadi berarti sebelumnya nggak ada yang mencoba. Nggak ada CCTV. Ya, bukan yang ngejebol. Nyebol, nggak ada sama sekali. Gua datang, ada CCTV, udah mulai kasus di situ. Selesai semuanya. Itu baru masuk loh seminggu. Astagfirullah. Oke. Ya Allah. Enggak. Sekarang gini, kalau gue dulu waktu ada acara kayak gitu, ya gue nikmatin, maksudnya. Tapi memang kita malesnya adalah ketika ya udah ini acara udah mau selesai, ya udahlah pintu buka aja lah gitu kan, maksudnya. Kalau ini mah tutup, emang sengaja. Jadi kayak tapi itu udah kondisi udah mau selesai apa masih itu masih jam 9 pagi. Selesai jam 12. Emang lo males aja ya. Ya itu dia. Dulu tujuan sekolah untuk madol. Ya ngapain sekolah? Ya dulu kan begitu. Pokoknya itu pas kelas 10 ada sekitar alfa itu sekitar 3 bulan. Itu alfa kelas 10 3 bulan. Ya gue tahu tuh kasus yang itu. Nah kan nyokap lo ngomong kan, ini dipanggil ke sekolah mulu nih gitu-gitu. Iya bener. 3 bulan. 3 bulan. Terus 3 bulan berturut-turut. Jadi sebulan pertama apa hitungan sampai kelas 11 kenaikan. Total 3 bulan. Total 3 bulan. Ada 3 bulan itu 90 hari. Total alfa itu ada 80-an. Pertanyaannya, kok masih bisa lanjut? Nah, jadi gini. Oke. Pas mau kenaikan kelas, guru BK datang ke kelas. Sama gua ada 3 orang dipanggil. Jadi 3 orang ini Jadi 3 orang ini lucu. Jadi gua waktu itu wakil ketua kelas akhirnya. Kita mulai dari ketua kelas dulu deh ceritanya. Jadi dipilih jadi ketua kelas. Dipilih jadi ketua kelas karena satu, putih. Coba. Rasis. Itu rasis banget sumpah. Berarti yang putih katanya. Yang milih? Yang milih ketua OSIS. Maksudnya waktu lagi MOS ya berarti ya? Lagi MOS. Lagi MOS. Tapi akhirnya berkelanjutan tuh. Nah, tapi akhirnya jadi wakil. Nih, pas lagi dipilih jadi ketua kelas, seminggu kemudian nggak masuk. Dan posisi nggak masuk itu lagi jadi kan 2-3 itu markirnya di kampus IB. Itu gue posisi di situ lagi madol. Ketua kelas madol nih sama wakilnya madol. Gue telepon wali kelas, halo bu, ini Faris bu, kelas 10-5. Dulu gue 10-5 kelas paling hancur di masanya. Oke, terus ditelepon. Ini telepon wali kelas? Telepon wali kelas, itu telepon sendiri nih. Halo ibu, saya Faris, ketua kelas kelas 10-5 katanya. Iya kenapa, kamu nggak masuk ya? Iya bu, saya kalau misalnya jadi ketua kelas lagi nggak mau masuk lagi ya bu, sebulan. Ketua kelas coba ngomong kayak gitu ke wali kelasnya. Kurang hebat apa coba? Loh kok kenapa katanya? Saya nggak mau jadi ketua kelas bu, banyak beban. Saya mau ntar pas masuk saya nggak mau jadi ketua kelas ya bu. Faris tuh ngomong gitu, ya udah bu, approve aja deh segala macam. Bahasa sekarang gitu. Yaudah Faris katanya kamu masuk ya katanya. Saya nggak bisa bu, saya sakit hari ini. Besoknya dipanggil ke BK. Maksudnya belum surat tuh, belum ada surat. Maksudnya baru panggilan ini aja lah. Oke. Dipanggil ke BK, ditanyain. Waktu itu bunda yang sana sama ayah. Oh iya. Ibu, anak ibu sekolah tahu kan katanya. Oh iya tahu kok, tahu sampai sekolah. Nggak tahu katanya, anak ibu nggak pernah sampai sekolah katanya. Itu udah, tapi itu masih baru-baru. Masih baru-baru, ini baru lagi. Ini beda. Belum yang ketahuan udah berapa bulan. Belum. Oke. Oke, jadi berjalannya waktu, udah tuh kasus mulu, pokoknya itu kelas paling kasus.
Dan di situ biangnya gue lagi. Pokoknya dulu yang namanya ada anak murid ngerjain tugas dimusuhin. Gak boleh yang namanya ngerjain tugas. Lu ngerjain tugas, lu bukan teman gue. Itu. Kalau dulu mah belum ini ya, belum masuk belum jurusan apa? Ya. Maksudnya polonya IPA IPS itu belum. Belum, ya? Itu baru kelas 11 sama kelas 12. Oke. Nah, tapi itu kelas maksudnya 10.5 itu kelas paling akhir kayak misalkan kan ada kelas paling akhir tuh 10.7. Oh, berarti masih ada ya. Biasanya kan kalau yang bangor kayak gitu biasanya kelasnya tuh yang ujung lah gitu. Enggak ini 10.5. Pokoknya 10.5 yang pertama kali. Cowok ceweknya gitu. Cowok ceweknya dan ceweknya pun juga ikut. Kayak oh ya udah enggak apa-apa biar kita solid segala macem. Ya enggak apa-apa gue teman dulu. Pasti ngomongin kayak gitu. Pasti banget. Cuman ada 2 orang lah orang-orang pintar di situ. Udah pokoknya udah parah banget sih. Ya udah jadi berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Jadi ada temen gue satu namanya Jeremy. Ini Jeremy ini memang udah satu geng lah. Bukan Jeremy. Bukan. Udah keren sekarang. Udah. Iya. Jadi si Jeremy ini apa ya? Dia kayak anak orang kaya gitu. Anak orang kaya yang selalu dipalakin di tongkrongan. Gimana? Jadi setiap dia masuk, kalau udah pulang sekolah, gue datang ke tongkrongan harus makan. Tapi dia yang bayarin. Itu emang tajir. Emang tajir. Tajir. Nah, jadi pokoknya setiap mau sekolah harus dia yang bayarin semuanya. Pokoknya datang ke sekolah terus ke tongkrongan, kalau nggak kenyang nggak mau datang. Harus itu ada makanan, 1 piring apa berapa piring baru mau datang. Jadi si Jeremy ini anak sayangan wali kelas lah. Anak sayangan baik lah, anak baik lah. Ya, anak baik gitu. Dilihatnya. Anak baik, cuman sebenarnya enggak. Dia bilang kayak gini. Dulu, for your info, gue dipanggil Bandot. Dulu dipanggil Bandot. For info juga di sini dia dipanggilnya Ais ya. Iya. Paris Ais gitu. Oke. Antara Ais, Paris dan Bandot tuh beda karakter. Oke, terus. Jadi dibilang, "Dot, gua mau ngomong sama lu." Ini pas air mau kenaikan ya. Mau kenaikan dia ngomong, "Gua kayaknya bakal pindah sekolah demi lo biar naik kelas." Coba. Gimana? Jadi si Jeremy ini kayak ngalah sama gua biar gua ada 3 orang naik kelas. Lah, karena Jeremy ini dia kayak jadi anak kesayangan. Jadi si Jeremy ini minta tolong sama wali kelas gua. Kayak, "Ibu, tolong naikin Bandot. Ada 3 orang, Bandot, Bojong, Togar." Tapi itu bukan nama asli semua. Itu bukan nama asli. Nama disamarkan pokoknya. Oke. Iya, jadi ada Bandot, Bojong, Togar. Dibilang, "Bu, tolong naikin ke 3 orang itu." Tapi saya pindah. Dan di approve sama wali kelas. "Kamu yakin, Jer?" "Yakin, Bu." Tapi Jeremy ini pintar. Kategorinya. Dibilang pintar sih enggak. Biasa aja. Malah cuma nilainya sih emang. Nilainya aman lah gitu. Nilainya aman lah. Cuman emang dalam hal madul-madul juga sama aja sebenarnya. Oke. Iya, jadi dia bilang kayak gitu, "Bu, tolong naikin 3 orang itu, tapi saya keluar dari sekolah." "Kamu yakin, Jer?" "Iya, saya yakin." Dan di proof, bener. Itu seminggu lah mau bagi rapot, bikin surat setebel ya ada kali 50 lembar. Ayah yang bikin. Iya yang bikin. "Ya, tolong bikinin surat 50 lembar." "Buat apa?" "Ya biar naik kelas." Coba ngomongnya gampang banget dulu. Biar naik kelas. Isinya sama, kayak permohonan maaf kayak selamat pokoknya gitulah. Pada yang terhormat guru 23 gitu. Tolong anak saya. Tapi itu 50 lembar itu untuk 50 orang. Maksudnya 50 orang guru atau gimana standar? Anak PK. Jadi ada pemakasan gitu. Pemakasan kayak jadi jangan kelihatan jelek lah. Jangan kelihatan jelek banget gitu di alfa. Itu kelas 10 udah berapa alfanya? Itu 82. Kelas 10? Iya. Itu kelas 10. 3 bulan enggak masuk. 3 bulan enggak masuk dan seharusnya memang enggak boleh naik. Ya iyalah. Iya, enggak boleh naik. Orang 5 kali 3 kali alfa aja ditanyain. Karena gua dan kedua orang teman gua itu guru bikin forum di puncak. Ini anak mau dinaikin apa enggak? Saking pengen saking ada angkatan baru yang masuk kayak gini. Baru banget guru. Jadi kayak ngomong saya
H-7 sebelum bagi rapot, mau ke puncak, mau forum sama guru-guru. Kalau Anda layak untuk naik atau tidak. Ya udah silakan Bu. Lalu pada masa itu di angkatan lu yang paling, maksudnya yang ada banyak kasusnya itu ya lu bertiga ini. Iya benar. BBT, Bajong, Bandot, Togar. Itu Bandot. Dari nama di 23 Faris nggak ada yang kenal. Bandot. Coba cari namanya Bandot. Oh Bandot, iya. Kasus tuh orang. Capek. Iya. Aduh, ya Allah. Enggak, gue baru tahu kalau ceritanya ternyata se ekstrim ini gitu. Gue pikir lu tuh oke, ada masalah, tapi sama maksudnya sekelompokan yang orang banyak lah misalnya. Jadi bukan ini kan jatuhnya kan per grup satu bisa dihitung lah 3 orang gitu. Kira tuh yang jadi masalah. Ada kelompok itu setelah naik kelas 11 dan kelas 12 itu baru yang namanya angkatan tuh nyatu. Dalam satu angkatan. Iya. Jadi IPA IPS itu. IPA IPS cuman IPA emang dari dulu emang rada iya, kayak ada, iya. Beda. Masuk kelas 11. 11 IPS 1 isinya para veter. Jadi banyak banget veter di situ. Di 23 tuh banyak veter. Itu veter hitungan berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Oh, oke. Masuklah kelas 11. Gua pikir di situ gua nggak bisa bertingkah. Banyak veter di situ kan. Nggak taunya gua lagi. Biangnya gua lagi. Kok bisa? Jadi gini. Dulu pernah ada kasus berantem di luar sekolah. Itu veter gue yang tolongin. Nggak bakal mau itu veter misalkan nggak nurutin. Gue mau nolongin lu, tapi di kelas gue yang pegang kendali. Ya lu juga minta. Iya. Iya juga sih. Iya. Oh iya benar. Iya kayak lu yang minta. Iya benar. Jadi juga inilah respect lah, jatuhnya respect. Udah jadi di kelas itu ada 4 apa 5 veter. Ada 5 veter. Dan di situ ada berbagai macam karakter. Gua semua karakter gue pegang. Berisik, bandel semuanya pokoknya gue yang pegang. Nyela orang sampai nangis, cowok. Gua doang yang bisa. Tapi cowoknya cupu hitungannya cupu. Apa? Sebenarnya nggak cupu kayak apa ya? Mungkin lebih ke introvert sih. Oh, jadi nggak terlalu lebih baik diemnya lah gitu. Iya benar. Terus juga dulu pokoknya kalau dulu kan ada kayak nama-nama gue Bandot. Terus kayak segala macem teman-teman gue dikasih tahu kayak misalkan, lu mukanya kayak Laron. Itu gua. Oh, ternyata yang ngejulukin. Ini orang mukanya kayak Laron dan kita panggil Laron kayak Laron sampai kelas 3. Sumpah, udah parah banget sih dulu emang. Nggak kepikiran gitu, punya hati gitu. Aduh ya Allah. Oh gitu. Iya, aduh, udah parah banget sih emang. Oke. Itu dari kenakalan lu. Nah, ketika lu nakal itu, guru tuh gimana? Maksudnya apakah lu nakal itu dengan konteks lu ganggu guru atau ya udah? Oh enggak kan? Tetap ketika ada guru ya udah, kita belajar gitu. Dulu kan. Gue paling tahu sama guru. Karena kasus itu, setelah kasus itu apa memang sebelumnya? Setelah kasus itu. Dulu emang bener-bener bisa dibilang kurang ajar lah ya murid kurang ajar. Jadi ya udah, akhirnya mikir juga dong seiringnya waktu. Kalau gue lama-lama kayak gini, orang tua gue juga kasihan. Jadi ya udah sama guru ya udah kayak respect aja gitu sama guru kan. Lagi guru kan juga kayak orang tua di sekolah juga kan, harus dihormatin segala macem. Udah seiringnya berjalan waktu, jadi kalau ada guru ya dihormatin. Cuman kadang memang udah dicap jelek sih. Udah dicap jelek. Di ruang guru tuh dicap jelek banget. Jadi ini siapa? Oh Faris lagi. Ya udah, gak usah dinaikin segala macem. Oh iya, karena ada image itu sehingga guru itu udah bawaannya masuk udah aja. Cuma beberapa guru ada beberapa guru kayak support memang. Ya, udah, ayo Farid kamu semangat. Karena guru-guru yang support tuh karena dia tahu basic lu tuh bukan ngeberontak
artinya bukan secara menurut gue ya, bukan ngeberontak secara di sekolah lu ngeberontak gimana tapi lu lebih ngeberontak di luar tapi lu pegang kendali di sekolah. Nah itu dia. Tapi motif lu apa untuk bisa lu mau megang kendali angkatan nih? Iya. Itu motif lu apa? Dari SMP. Iya, tujuannya apa? Tujuannya ya biar dinotis orang-orang aja. Oh, di 23 ada bandot. Oke. Ini pengakuan lah ya dari pengakuan. Dulu pengen banget diakuin sama orang sih. Iya, dulu pengen banget diakuin sama orang. Jujur aja sumpah. Terus akhirnya ke arah situ. Ke arah situ. Udah akhirnya berjalan waktu kelas 11. Sekelas 11 pun hampir nggak naik. Karena kasus apa? Tapi absen udah mulai bagus kan? Absen udah mulai bagus, cuma masih tuh seminggu sekali kayak 2-3 kali tuh masih madol. Dulu kan memang ya bawa motor maju ya kan dulu kan. Iya. Jadi ya tujuan sekolah dulu kalau udah bawa motor kayak nggak mungkin sampai sekolah. Pasti belok ke tempat parkiran, di situ main judi. Tujuannya ke situ. Tujuan sekolah dulu nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu kelas 10-11 ya, nggak ada sama sekali. Akhirnya di pertengahan semester udah mulai agak apa ya, namanya sekolah itu kan udah kelihatan kayak apa sih yang hangat-hangatnya angkatan. Di pertengahan semester kayak aduh kayaknya kalau nggak masuk sekolah rugi deh. Ya udah mulai kepikiran lah ya. Udah mulai kepikiran, cuman yang namanya ngerjain tugas gitu emang nggak pernah. Terus akhirnya untuk nyusul itu ya di detik-detik akhir mau bagi rapot. Udah kamu kerjain aja deh. Jadi bisa naik karena itu. Ada dorongan. Tapi dengan nilai standar nggak pernah. KKM tuh nggak pernah. Yang penting naik aja gitu loh. Naik aja. Terus akhirnya di kelas 11 udah mengurangi tuh ya. Udah mengurangi. Terus baru masuk ke kelas 12. Kelas 12 itu udah mulai yang namanya tobat. Sebenarnya nggak tobat sih. Ke awal-awal semester tuh masih madol kayak aduh. Jadi kan kalau misalkan setiap naik kelas itu di rolling. Jadi setiap murid masih beda. Oh iya masih ada kebijakan gitu. Masih ada kebijakan. Jadi gue masuk di 12 IPS 4. Itu kelas paling tersolid dan dimusuhin. Sama angkatan awalnya karena angkatan karena banyak veteran lagi atau nggak banyak veteran. Kelas gue terlalu solid sampai nggak mau kenal sama kelas lain itu, dan gue yang diincar. Lalu anak-anaknya dikenal lu. Iya, lo gimana sih katanya, kelas lu nggak pernah mau main sama angkatan, tolonglah dibantu segala macam. Akhirnya pada mau. Udah akhirnya jadi awal-awal semester di kelas 12 emang sering madol ciri waktu karena nggak kenal sama di kelasan itu. Baru pertama kali nemuin temen yang di kelasan itu beda, tapi bojong tetap di kelas itu. Dari kelas 10 masih di kelas itu. Apa memang sengaja dikumpulin? Nggak tahu sih kalau itu. Jadi cuman gue doang sama bojong nih. Yang satu kelas di situ yang kenal lah ibaratnya. Seiringnya waktu berjalan, kayak ada dorongan tersendiri dari teman-teman kelas tuh kayak ayo dong ngumpul. Jadi di kelas tuh setiap kali istirahat disuruh ngumpul. Itu bukan gue yang pegang kendali karena udah males. Posisi di itu ada ketua kelas, ada satu orang. Emang temen gue rada pengen dinotis juga sih sama orang-orang situ. Jadi kayak caper lah ibaratnya sama teman-teman kelas. Ayo dong kita ngumpul, katanya bersolid segala macem. Tapi di akhir dia nggak ada. Nggak pernah ikut yang namanya. Jadi ketika kelas 12 gue baru ngerasain yang namanya touring ke Bandung naik motor pakai seragam. Dalam kondisi madol? Kelas meeting. Satu kelas madol isinya cuma 8 orang. Dan gue sama anak-anak rame naik ke Bandung naik motor. Di kelas isi 8 orang. Gak punya SIM. Ada temen gue emang bener-bener niat banget mau ke Bandung. Dia bikin SIM dulu. Saking takutnya nih. Iya, saking takutnya. Padahal situ banyak yang belum punya juga. Jadi ini lucu nih pas ke Bandung nih. Jadi ke Bandung? Ke Bandung, bener-bener ke Bandung, ke Dago. Gue nginep di Dago. Nginep akhirnya? Nginep 3 hari 2 malam. Lucu nih. Bukan iseng, emang niat. Emang niat. Jadi tapi gue gak niat karena takut diomelin sama ayah dulu. Tapi akhirnya ngomong nggak? Ngomong di Bandung. Iya. Udah nyampe jadi lucu nih. Anak-anak gue pada ngumpul di depan rumah kan. Depan rumah sih? Di lapangan. Oh, rumah ini? Iya. Ngumpul di situ. Jadi rame lucu pada bawa tas gede. Lu minggir dulu. Bokap gue mau dateng. Tadi tanyain mau kemana. Pas minggir, tasnya udah pinggirin nih. Udah diumpetin lah. Pada mau kemana nih segala macam. Gue bilang nginep rumah teman di Ciledug.
mau nginep di Ciledug, bagi duit dong 25.000. Bagi 25.000, jalan ke Bandung. Di jalan ketar-ketir. Aduh, gue bawa 25, di sana makan enggak ya? Belum isi bensin segala macem. Udah mikir jauh banget. Pas sampai inget banget di Cipatat. Kalau naik motor ke Bandung lewatin namanya Cipatat. Pas sampai sana nelpon. Ya, diajakin ke Bandung. Sama siapa? Sama orang tuanya. Ada dulu namanya Acong. Gue goreng-goreng nama dia nih. Orang tuanya Acong ajak ke Bandung. Tapi ayah tahu. Akhirnya tahu. Abang gak usah bohong. Tuh naik motor. Iya naik motor. Terus gimana katanya? Ya udah, hati-hati aja katanya. Pas sampai sana untung banget ya, namanya makan, terus juga ya kebutuhan-kebutuhannya kayak rokok gitu-gitu dibeliin sama neneknya temen gue di Bandung yang punya rumah. Oh, jadi ke Bandung tuh ke rumahnya neneknya temen gitu. Iya, jadi dia sendiri di tempat itu. Jadi gue punya rumah nih di Bandung. Jadi ya udah yuk katanya nginep di situ. Kita pikir masalah makanan semuanya ditanggung sendiri lah ya. Maksudnya kayak udah itu boy ngirit-ngirit gimana caranya tuh. Ngirit gimana caranya. Makan bareng-bareng kayak gimana. Ya udah akhirnya enggak taunya memang 3 hari sekali dibikin makan, digoreng, dimasakin makan. Jadi untuk makan pun nggak ada buat khawatir gitu. 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sekali. Oh iya lupa. Mati dong. Salah. Udah pas banget 25 tuh. Iya, udah pas banget tuh. Dulu ya udah emang apa ya, emang habit dari SMP. Pulang sekolah kalau misalkan bawa uang dari rumah 5.000, nyampe rumah 15.000. Makin adik kelas. Telepon sampai di Bandung. Halo, iya bang kenapa? Gue butuh uang. Emang kenapa? Ban gue bocor meledak. Terus lu butuh uang berapa? Udah gue cap aja deh, ditransfer gue cap. Jadi ada uang 75.000 di kantong. Dan itu nggak mau keluar. Gue berduit segini doang, nggak mau keluar. Udah, terserah lu mau ngapain. Udah, jadi tapi di sana tetap hidup. Oh iya, gue ke Garut juga. Itu ke Garut. Dari Bandung itu. Dari Bandung ke Garut. Hitungan 3 hari 2 malam itu atau nambah? Iya, hitungan 3 hari 2 malam. Oh. Jadi sehari di Bandung, 2 hari di Bandung, sehari di Garut. Terus langsung pulang habis itu. Oke, ke Garut terus. Ke Garut itu kan sekitar 2 sampai 3 jam. Iya, dari Bandung. Iya, dari Bandung. Motor ya. Iya. Nginep lah di sana. Kan ada siapa lagi tuh? Itu ada rumah temen gue di sana. Oh, ada. Ada rumah nenek juga, dia juga punya rumah. Jadi itu sistemnya kayak naik gunung. Aduh. Itu naik gunung. Bete banget sih emang. Tapi emang kebayar sih. Capeknya kebayar karena di sana ya gitu lagi, maksudnya kayak ngumpulnya dapat segala macam. Iya. Kalau ada masalah apa tuh kayak ya udah forum terus. Sukanya gua yang di 12 CP4 ini ketika ada masalah forum. Jadi dievaluasi lah. Evaluasi. Dari dulu udah kalau emang ada masalah ya evaluasi apa salahnya segala macam. Jadi udah nggak ada crash yang namanya musuhan segala macam, nggak ada. Sampai sekarang gua nongkrong sama dia pada nggak ada crash segala macam. Itu nggak ada, karena kalau udah nggak suka sama ini orang harus diomongin hari ini juga. Jadi biar suka lah gitu, biar ikut membaur juga gitu. Iya, jadi kayak kalau emang lo nggak suka sama gua, ya udah. Jadi kan gua udah ngomong sama lo, gua nggak suka sama lo karena lo kayak gini. Kalau lo masih mau berteman silakan, kalau enggak udah amat. Jadi kayak gitu. Kalau itu kan dari masing-masing lo ke teman-teman ya. Nah, kalau ada nggak dari guru yang kayaknya udah benci banget sama lo sampai ibaratnya dia tuh sensinya gini, kayak gue tuh pernah di kelas 10 karena gue itu dulu sempat nggak mampu, kita kan beli LKS gitu ya, sempat nggak mau beli LKS gitu. Nah, gue tuh nggak beli, gue nggak fotokopi. Guru ini peringatan pertama, ya udah besok kalau belum beli fotokopi. Ya, biasa gitu. Terus akhirnya nggak gue fotokopi karena memang ya gue ngeliat keluarga gue nggak inilah gitu kan. Jadi udahlah biarin deh. Terus gue coba di buku tulis karena guru itu sebenarnya ternyata pengennya adalah lu kalau nggak ada buku lu belajar gimana. Sebenarnya yang dipikirkan begitu gitu. Cuman gue mikirnya terlalu simpel. Ya udahlah, gue juga bisa kok ngerjain di buku tulis gitu. Akhirnya sampai satu hari gue ditegur lagi, disuruh maju ke depan. Ini gue ditarik kenceng banget, sampai direkam temen gue, kurang ajar banget. Oh, kamu tuh udah saya bilangin gitu kan, karena gue dulu mikirnya ini guru killer nih. Iya. Tapi ternyata setelah kesini gue merasa gue jadi guru gitu, gue ngeliatnya ternyata tujuannya tuh bukan galak. Tujuannya baik sebenarnya. Iya. Nah tuh ada nggak yang sampai
kekerasan fisik lah, enggak sampai kekerasan sih, jatuhnya kayak ya menghukum secara fisik gitu ada. Itu kelas 10 sih. Kelas 12 di kelas 10 juga. Kelas 10. Jadi kelas 10 itu udah benar-benar parah banget ya namanya. Yang namanya anak murid. Itu setelah kasus. Itu setelah kasus. Masih berlanjut itu sampai kenaikan kelas pokoknya. Guru tuh pada nyerah. Masuk kelas gua enggak pernah mau. Ini saya ngajar di kelas 15, saya cuma kasih tugas saja, tapi fisiknya nggak mau ke dalam kelas. Saya udah empet ke kalian. Itu guru ada gitu ya. Itu guru. Tapi secara hukuman fisik nggak ada ya? Nggak ada sih. Kalau sampai fisik kelas 10 mungkin ada ya. Kayak misalkan dulu kan diharuskan jam 12 itu sholat. Dan gue sering cabut kan, maksudnya kayak buat apa sih gini segala macam. Dulu masih mikirnya ya udah bodo amat lah. Guru masih ada nendang gitu. Nendang anak muridnya masih ada. Cuman setelah kelas 11 12 udah enggak ada. 12 udah bener-bener steril, enggak ada kayak gitu. Di angkatan ya, di angkatan lo. Udah bener-bener enggak ada. Juga dulu kan kelas 11 kelas 12 itu lagi marak-maraknya kasus rokok. Ya, pasti. Gue sempet kena di kelas 11 di WC. Itu kelas 11. Kelas 11 12 pokoknya. Iya. Sering banget. Jadi dulu kan pas kelas 11 ada senior kelas 12. Jadi kalau ditaruh di lapangan tuh dilemparin gope, dilemparin cepet, pokoknya 200-an perak ini. Dengan tujuan? Enggak tahu. Mungkin merasa senior aja gitu. Sampai sekarang gue cari seniornya enggak pernah ada. Gue mancing berantem. Dilemparin aja. Lemparin. Enggak tahu tuh. Senior itu ke lapangan atau enggak, dari atas. Oh, jadi maksudnya senior itu yang ngelemparin ke bawah. Jadi gua kan ketika ketahuan ngerokok dijemur. Berapa orang tuh? Ya, ada sekitar 8 orang lah sampai. Buset. Iya, yang ketahuan ngerokok lah. Jadi ngerokok ganti-gantian. Ayo habis ini gua segala macem. Gantian ketahuan sama guru. Di situ posisi masih ketat banget sih emang. Masih ketat banget soal peraturan lah. Kalau misalkan udah ketahuan cium bau rokok, guru pasti naik. Siswaan lah. Iya. Oh, lu ngerokok gini segala macam ya. Dijemur. Kelas 12 tuh kayak lemparin gitu lah, kayak so bener lah ibarat dulu kelas 12 raja banget. Pas gua kelas 12 gua rajanya di sini. Rokok di kelas. Kelas AC, CCTV. Lalu ya iya kan ada CCTV. Kan bisa dibelokin. Dan itu enggak pernah ada komplain. Sempet kena kasus. Maksudnya gini, itu udah mulai ngerokok di kelas. Terus dibelokin, nah itu baru kena kasus. Ditanyainnya gimana? Ditanyain, kamu ngapain ngerusak CCTV? Bukan rusak pak, kena sapu. Masih masuk akal. Sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh guru. Dan kalau lu ngomong ini cuma tahu dong jadinya. Oh iya lupa. Itu guru belum tahu. Jadi sistemnya kelas 12 itu. Tapi itu sering. Setiap sekolah tuh ada aja. Jadi sistem kelas nih, kan kelas 12 itu ya sih, tapi kan pojok-pojok kan. Jadi kelas 10 itu ada di lantai 3, kelas 11 di lantai 2, kelas 12 di lantai 2 juga. Jadi cuma kelas 1 doang nih di atas, paling atas banget di gedung atas. Jadi kelas 11, kelas 12 di lantai bawah. Nah, di lantai bawah ini sampingnya kayak ada genteng. Nah, jadi dulu temen gue megang yang namanya remote AC di kelas. Jadi remote AC sekolah tuh dicolong. Buat AC. Memang tidak ditaruh di kelas. Emang nggak ditaruh di kelas. Sebenarnya nggak taruh di kelas. Tapi dicolong. Kebetulan pas banget, nggak tahu lah gitu gimana. Pokoknya dia dapat aja. Gitu. Sekolah lah pokoknya. Terus. Jadi pas istirahat itu jam 9 sampai jam 10. Itu masih makan. Belum ada yang namanya ngerokok segala macam. Ini kelas 12 ya. Belum asam lah ya. Belum asam. Ada kloter kedua dari jam 12 sampai jam 1. Itu baru kloternya rokok. Oh iya, istirahatnya 2 kali ya? Iya, jadi gue keluar kelas, gue tepuk tangan. Datang semua. Ngapain? Gue punya rokok nih. Ayo ke samping. Dibuka jendela. Ya, lompat ke jendela. Digenteng rokok di situ. Nggak ada yang tahu. Itu ngadepnya ke arah jadi sekolah posisi gimana ya? Kan itu kan banyak perumahan rumah-rumah gitu kan. Jadi karena pikir perumahan. Cuman bagian atasnya. Di situ pada ngerokok. Wah, orang 10 orang sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau di situ bang rokok. Sampai sekarang. Tapi sekarang maksudnya itu berlanjut sampai sekarang nih. Oh, sekarang enggak. Sekarang cuncul kan. Oh, kayak masanya udah beda ya? Udah beda. Beda banget sih emang. Pas lagi zaman gue kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh ya udah beda banget.
Karena kan dulu zaman-zaman SMP, gue SMP itu 2009. SMP 2009 sampai 2012. Itu lagi marak-maraknya tawuran. Iya. Gue pun tawuran di SMP doang. Di SMA nggak pernah tawuran. Karena memang 23 itu alpukat. Gue tahu alpukat, aliansi pelajar anti tawuran gitu loh pokoknya. Iya, jadi ada kayak gitu. Kalau sampai ketahuan tawuran DO, bener-bener DO, itu bener-bener DO. Jadi ibaratnya emang bandelnya itu ya cuma ya itu aja gitu itu ya, aja. sikap yang kayak gitu-gitu aja, yang bukan Kayak yang gitu aja. bukan yang apa namanya sampai tawuran gitu ya. Enggak sih kalau sampai tawuran. Cuman memang kalau sekolah tuh bawa minimal pisau kecil lah. Karena dulu gue balik sekolah itu naik Metro Mini 91 dari Alat Telkom sampai ke Batusari sini. Poolnya 91 kan di situ. Metro Mini. Ada aja pengamen yang sering malakin. Pasti ada. Di daerah Tanjung Duren tadi topnya ada malakin. Oke. Iya itu mah. Iya kan. Gila itu. Sarangnya di situ emang. Terus akhirnya ya itu cuma buat pembelaan lah ya gitu. Pembelaan. Oke. Nah, dari SMA 10, 11, 12 kemudian akhirnya bisa dulu masih UN ya? Masih UN ya? UN. Nah, UN menentukan nilai Kak? Menentukan kelulusan kan? Apa dulu, udah enggak? 2002 masih 2015 masih 2016 sudah stop. Itu 2016 tuh iya, maksudnya bukan lagi yang kayak kalau sekarang kan memang sebelumnya nih UN itu cuma buat syarat kelulusan, bukan menjadi patokan untuk lulus gitu. Iya, benar. Kalau dulu zamanku terakhir banget ada kurikulum. 2015 ya. Itu kurikulum baru tuh 2016. Itu 2016 kurikulum baru. Jadi benar-benar yang udah berangkat tobat ya. Ibaratnya udah belajar banget lah. Udah belajar banget lah. Jadi dulu kan gue naik kelas 10, kelas 11 itu kelas 10 lah. Kelas 10 tuh masih nebeng lah sama temen nih. Berangkat ke sekolah apa enggak pulang sekolah. Cuman kebanyakan naik Metro Mini sih emang. Kelas 11 naik motor, kelas 3 bener-bener pure naik motor. Dulu punya Vespa tua dulu. Terkenal banget tuh Vespa tuh di sekolah. yang biru sih. Hitam sama biru, sempet 2 kali. Itu 2 semester ganti Vespa 2 kali. Iya, jadi pertama hitam, habis itu warna biru. Jadi udah nggak ada lagi lah tuh kayak makan ke sekolah bawa pisau, nggak ada. Jadi emang dulu setelan dari SMP sih, maksudnya kayak apa sih, kayak celana tuh kayak sempit banget, terus kaos kaki hitam gitu kan, terus pakai topi gitu kayak udah ngerasa gue buat sekolah buat berantem. Jadi buat kayak gitu doang. Gayanya itu kan yang bikin orang wah jiper nih, kayaknya nih orang serem nih, jago nih, padahal mah culun. Iya. Udah lu lawan gue aja gue bakal takut. Iya, aduh. Lucu sih sebenarnya dulu. Kebanyakan di SMA, ya sebenarnya banyak momen di kelas 12 sih. Sampai sekarang pun ya, teman-temannya juga masih pada main, masih pada nge-trip segala macam sampai sekarang. Kalau gue tuh mulai merasa solid itu ketika kelas 11. Jadi kelas 11 itu dulu 11 IPS 2. Nah, itu kita futsal bareng, kita ke puncak, pokoknya bukber, pokoknya semua itu kita bareng-bareng gitu. Sampai kita bikin seragam futsal kan. Waktu itu gue yang desain, masih culun banget ya. Bikin seragam futsal. Terus memang setelah kakak kelas kita itu ketika dari kelas 11 ke kelas 12 itu tidak di rolling. Oh, jadi sama aja gitu. Sama, cuma naik tingkatan aja, kelasnya sama. Kecuali emang ada yang mau pindah gitu. Itu kan. enak sih bener. Nah, terus giliran angkatan kita mau naik, udah dikasih tahu nanti kalian nih sama guru BK-nya ya, nanti kalian nih pindah kelas, kalian terus solid sama yang lainnya. Wah, protes, kelas kita nih protes karena kita udah ngerasa udah jadi keluarga lah gitu. Kita udah tahu sama satu sama lain, terus juga udah pokoknya apa-apa bareng lah, jadi udah ini. Kita protes tetap karena kita cuma satu kelas yang bersuara itu. Ya udah akhirnya tetap naik kelasnya dipisah juga. Cuman alhamdulillah gue dapet teman-teman yang dulu di kelas 11 barengan gitu. Ya waktu bikin BTS aja sama orang-orang itu yang gue ya udah gue nyaman lah sama mereka gitu. Jadi akhirnya baru menerima, iya ya kalau kita bareng-bareng terus nanti ujung-ujung bosen. Kayak kita nggak mengenal gitu. Dan gue malah bingung. Tapi dulu ini kita masuk ke ranah-ranah pacaran nih. Oke, siap. Nah, kalau gue dulu di SMA tuh gue pacaran justru sama beda sekolah. Kalau sekolah sendiri
ngegebet juga. Gue mah dulu culun banget sumpah. Ibaratnya mau deket tapi di HP-in lah. Jadi simpenan. Aduh, berat banget simpenan. Wah, itu kacau deh. Nah, sekarang masuk ke ranah pacaran. Lu di sekolah itu di SMA ya? Atau gini, lu mulai pacaran tuh dari kelas berapa? Atau tingkat apa lah? Jadi gini ya, gue punya mantan namanya Lola. Pasti tahu. Ada Lola pokoknya. Angga yang tahu Lola sama dia. Yang temen yang ini juga yang SMP sih. Tapi bukan, maksudnya gini, lo kan gue tahu Lola nih dulu. Angga juga punya mantan namanya Lola kan? Itu bukan. Bukan, beda. Makanya gue bilang bukan itu saudara. Bukan. Ya kita saudara kita juga ya. Saudara jauh sih. Saudara jauh. Jadi di SMP mulai, ini gue baru banget intens pacaran tuh SMP kelas 3. Bukan intens sih, maksudnya kayak menganggap sebuah hubungan itu pas kelas 3 SMP. Namanya Lola. Oke, terus jujur selama di SMA nggak pernah ada yang namanya ngegebet perempuan, karena dulu anti banget sama namanya perempuan di SMA. Perempuan tuh buta kelihatannya, tapi sama Lola enggak, karena dia bener-bener pure cewek gua. Kalau itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tapi masih lanjut kalau ketika SMA masih lanjut. Masih lanjut. Mungkin di situ memang putus-putus mulu sih, karena kan dulu kan di SMA namanya apa ya? Kayak foto sama cewek aja gini masalah dong. Iya, kok kamu foto sama cewek sih gini segala macam. Buat apa kan itu gebetan kamu? Itu putus lah segala macam. Cuman berlanjut. Gua itu sama Lola 6 tahun, abang 5 tahun lah. Wih, gokil. Gokil emang Lola. Berarti sampai SMA masih berlanjut gitu. Masih berlanjut sampai semester kuliah. Semester 2, semester 3. Oke. Itu masih berlanjut. Terus gua ketahuan cheating. Cheatingnya sama yang kemarin itu. Cheating sama yang kemarin. I see. Kan gue tuh coba nelusurin, ini nggak mungkin nih kalau langsung begini-gini, nggak mungkin. Iya, gitu. Bener. Oke. Ketika lu pacaran tadi SMP, berarti SMP. Baru mulai pacaran yang, atau sebelumnya udah pernah pacaran tapi ya main-main aja? Pernah cinta maunya pak. Dulu SD pernah, SD sampai SMP kelas 1 lah. Itu pacaran ketemu cuman buat ngebluetooth video Shakira tuh Waka. Iya, sisanya dari situ udah gak ketemu lagi. Terus minggu kemudian Riz, mohon maaf, Ais kan lu panggil Ais kan? Ais mohon maaf ya, katanya aku diomelin sama aku buat pacaran, kita udahan aja. Oh yaudah, nggak apa-apa. Simpel itu kan. Jadi ya udah, nggak ada lagi tuh kata-kata buat pacaran. Aduh, emang bener-bener dah. Ngakak sih emang kalau inget-inget dulu. Tadi dulu, bentar. Fungsinya video Shakira tuh apa? Nggak ngerti. Jadi dulu kan lagi Shakira Waka itu zaman-zamannya Piala Dunia kan. 2010 kayaknya deh. 10. Iya, 2010. Oke. 2010 itu ada Piala SMP. Dunia. SMP. Ini SMP. Okay. Itu 2010 kelas 8, kelas 2 SMP kan. Aku punya video Shakira Waka nih, kok mau enggak? Dianya nawarin. Mau dong kita ketemuan di masjid ya. Udah, jadi bluetooth doang. Setelah itu udah ya, makasih. Gak ada tuh yang namanya pacaran kayak sekarang, pelukan di motor gitu kan. Kalau sekarang kan kayak intens banget kan. Ya, tapi itu di sekolah lu belum bawa motor ya berarti ya? Belum. Belum. Coba ketemu, tapi pernah pulang bareng nggak gitu? Kalau zaman SMP kan kayak kita pulang bareng yuk gitu. Iya. Tapi nggak pernah, karena malu dulu orangnya, pemalu. Juga ya lebih nyaman sama cowok. Dulu kan kebanyakan gue mulai yang kenal rokok itu SMP, sebenarnya SD sih. Iya. Coba maksudnya baru awal kenal. Awal kenal. Jadi ya udah. Jadi kalau misalnya pulang sekolah, ya udah. Ayo udah kamu jalan naik angkot aja. Aku mau main dulu sama temen-temen aku. Mau kemana? Mau ke warung sebelah. Mau ngapain? Ya nggak apa-apa, nongkrong aja pada situ ngerokok. Cuma nggak ngomong. Jadi dia naik angkot, ya udah gue di situ nongkrong di situ. Ya ntar dulu SMP itu pulang jam 1. Tapi intens gak sih? Maksudnya kayak WA, ada WA dong, SMS dong. SMS ya? SMS ya. Ya maksudnya intens gak sih untuk SMS, untuk itu intens gak? Maksudnya sampai enggak sama sekali. Kamu udah makan belum gitu? Enggak intens sama sekali. Karena dulu domelin. Kalau main HP itu domelin. Dulu mantan tuh punya handphone yang pegang nyokapnya dia. Jadi emang ketemunya di sekolah aja di gitu. Di sekolah aja. Kelas 2 SMP, kelas 3 udah mulai kenal yang namanya BBM.
Ya. Di situ mulai tuh yang namanya dulu kan promote Faris. Iya. Guns. Gila, udah keren banget itu namanya kan. Tapi sekarang lagi zamannya promote gitu lagi loh. Iya, masa sih? Murid gua ada. Dia jadi kayak nggak tahu lah, entah dianya atau mungkin orang itu minta promote. BBM, WA. Jadi sekarang gua nggak pernah komen, cuma gua kadang-kadang suka liatin statusnya dia gitu kan. Emang kadang-kadang dia sukanya kan main ML gitu kan. Gue coba liatin. Terus tapi emang jarang sih, cuma beberapa kali aja gitu. Jadi di DP-nya ditongolin, di screenshot. Gitu iya. Ya, bukannya kita ngatain, itu berlaku untuk bocil FF. Sorry to say yang anak FF. Tapi yang begitu sih emang. Ini apa yang mau kena boleh PC gitu. Iya benar. Skui. emang kayak gitu sih biasanya. Cuman itu biasanya sih berlaku bocil-bocil sih. Yang kayak gitu tuh bocil biasanya. Cuman nggak tahu sih kalau ada bener-bener. Mungkin kalau masih SMP masih inilah ya, masih pantas. Enggak, SMA. Ini SMA kan? Kelas 12 lagi. Nah, itu nggak tahu sih makanya. Enggak, mungkin kalau menurut gua, tapi memang nggak sering. Cuma beberapa kali saat gue lihat status itu ya terhitung jarang juga, tapi ada ya untuk dia promoin temennya. Iya gitu. Ada memang, tapi memang beda sih, maksudnya kayak zaman sekarang nggak tahu sih, kayak pergaulannya beda. Dulu tuh gue kelas 12 udah fancy banget, yang namanya kenal dugem tuh kelas 12. Itu baru kenal. Dulu namanya Umbra dulu terkenal. Jadi gue nggak tahu deh. Kelas 12 udah mulai bangor banget lah ya, maksudnya kayak kenal kayak gitu kan. Jadi kelas 12 itu ada veter. Veter ini kayak, ayo kita dugem katanya. Dugem di mana? Gua kemana dugem? Dugem kayak gimana sih caranya? Ya lu datang ke sana minum dikit terus joget-joget lah. Ya aja kalau Umbra. Itu di sana baru tahu yang namanya apa ya? Likak-liku perempuan tuh baru tahu. Wah, gila ternyata dulu di SMP gua bener-bener buta banget. Namanya perempuan, SMA pun juga sama. Dan baru kali ini baru kelas 12 baru tahu ya ada yang namanya ya tempat-tempat kayak gitu. Jadi emang dari SMA ya udah tahu tempat-tempat kayak gitu. Iya makanya kan kayak ya beda pergaulan kayak gitu. Kelas 12 baru tahu kenal kayak gitu. Jadi datang ke klub, duduk, minum, udah sisanya buat cari cewek. Jadi nggak ada tuh yang namanya di sana cuma buat main, nggak ada. Tujuannya emang satu, cari cewek. Cuman gue posisi di situ emang apa ya, dulu bikin juga sih. Sama mantan gue ini ya, kalau diajak si Lola ini ya. Iya, sama Lola ini, aduh enggak deh, nggak ikut deh. Aduh banyak cewek gue segala macam. Ya, hampir ya 24/7 tuh ketemu sama si Lola ini. Karena gue jemput di sekolah. Beda sekolah. Beda sekolah. Cuma jemput lah gitu. Jemput, itu gue tiap hari jemput. Tiap hari dia pulang jam 3, gue pulang jam 2, jadi gue masih ada kesempatan buat jemput dia di sekolah. Terus juga di sekolahnya dia ini pertama kali masuk sampai kelas 12 atau kelas 11 dia jadi primadona di sekolah itu. Jadi perketat banget lah jadi goda-godaan playboy. Iya. Nah, untungnya di sekolahnya dia ini, sekolah mantan gue ini itu temen SMP gue semua. Mulai dari jagoannya semuanya datang ke situ dengan motor racing dulu kan. Naik motor racing. Lu ngapain di sini jemput cewek gue? Cewek lu yang mana? Namanya Lola. Sampai gue denger dari apa-apaan. Lu gue berantakin. Tenang aja, Bos. Aman di sini. Aman dia. Iya, aduh, makanya dulu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya dulu makanya kan. Jadi ya udah, dia aman segala macem. Terus juga ya udah, akhirnya gue lama jalan hubungan bosen juga dong kan. 4 tahun 5 tahun untuk seukuran cowok kayak lama banget kan. Tapi dengan kondisi gini, lu dengan melakukan aktivitas rutin aja gitu kan, maksudnya bukan yang ada variasi apa gitu. Enggak, gue sama dia tuh biasa aja gitu ya, pacaran biasa gitu. Cuma lu udah bosen lah. Bosen kayak tiap malam ya oke, gue nganterin lo jajan segala macem, terus juga lo mau kemana-mana ya udah gue anterin, kayak sekitar itu aja. Cuman kalau untuk kayak kalau sekarang kan rata-rata kan pacaran nge-trip bareng, terus kesana sini gue nggak mau. Karena posisi di situ gue nggak punya uang juga, gue punya uang maksudnya sadar diri lah. Gue punya uang 25.000, gimana pun cari kita bisa jalan keluar makan. Udah sekedar gitu aja. Sampai kayak intens kayak jalan-jalan. Gue pernah sekali ke Bali, itu dia sama dia. Jadi sama teman-teman gue bareng yang kelas 12 ini pas SMA. Oh dia ngikut, tapi dia nyusul. Dia nyusul ke Bali. Gue udah di sana, dia nyusul. Udah sekedar itu, pulang dari situ itu gue ketahuan pas di Bali. Pas ketahuan cheating tuh di Bali. Tadi dulu, itu setelah lulus SMA berarti? Setelah lulus SMA.
Itu kuliah kan? Baru kok 2017. 2017 berarti gue sekitar semester 3 lah. Oh iya. Oke. Jadi gue kenal sama kayak satu angkatan cuma beda fakultas. Jadi yang mantan terakhir ini beda fakultas. Beda fakultas cuma satu angkatan. Dia fakultas ekonomi, gue fakultas ISIP Ikom, ilmu komunikasi. Jadi gue di kantin. Nah, ini seru nih. Ini karena wah, ini ceritanya udah gue udah mikir gue diduluin nih. emang apa ya? Emang gencar banget sih. Oke, berarti yang mantan lo terakhir ini memang hasil selingkuhan lah. Iya, benar. Itu karena mungkin udah lu sama si Lola juga udah jauh. Iya. Kuliahnya beda. Kuliah beda, posisi gue kuliah di kerja. Si Lola kerja. Dia kerja. Jadi ya lingkungan kerja sama lingkungan kampus kan beda kan. Jadi ya udah. Karena kerja lebih dewasa lah. Lebih dewasa lah ibaratnya kan. Kalau kampus kan kayak masih ada rasa main-mainnya. Main-mainnya emang sering main-main nih kampus juga. Benar. Berarti lu masuk kuliah 2016. Ya masih aman kan 5 tahun. Masih aman lah. Jadi gue 7 tahun. Iya. DP motor udah 2-3 gitu lah. Ya kita lanjut terus. Iya, jadi ketemu sama si mantan gue yang terakhir ini kemarin di kantin kan. Jadi pas kelas lagi pas semester 1 ini gue punya temen beda fakultas, temennya dia. Tapi yang gue tahu tuaan dia ya, maksudnya secara umur. Enggak. Itu makanya rata-rata orang pada bilangnya tuaan dia daripada gua. Padahal sama. Beda bulan aja kan? Enggak, beda tahun. Lah, dia di 98, 97. Oh. Oke, tapi hitungannya satu angkatan. Karena lu masuk 2016. Iya. 2015 sempat kerja dulu kan setahun. Jadi baru masuk 2016. Oke. Udah, jadi berjalan waktu semester 3 lah. Tapi itu dengan kondisi lu masih pacaran sama si Lola. Jadi semester 1 semester 2 itu ya tujuan gue kuliah aja. Jadi kelas segala macem ya kan. Kelas semester 3 udah mulai lirik perempuan kampus. Udah akhirnya itu sebenarnya gue ngelirik perempuan dari pertama kali masuk kampus sih. Dulu kan di kampus tuh kan udah kayak gitu kan. Ya pengenalan kampus gitu di puncak. Jadi disatuin gitu. Cuman angkatan. Memang angkatan gue nggak ada yang tertarik gue nih sama angkatan gue. Nggak ada yang tertarik, bener-bener nggak ada yang tertarik. Oke, terus semester 3 pas banget lagi habis kelas lewat kantin. Lu. Ini hijab kan. Dulu pengen banget yang namanya punya perempuan hijab. Cewek hijab lah ya, pacar hijab. Si Lola juga enggak. Oke. Hijab. Pas sampai di kantin, lihat, aduh ini cewek cantik juga. Bisa nggak sih gue deketin? Karena posisi di situ nggak pernah ngedeketin perempuan secara bener langsung. Lola ini by chat dulu. Jadi ada dari elunya juga ada rasa penasaran, bisa nggak ya gue deketin? Itu dia. Oke. Yang memicu ya kira ya. Oke. Taunya si mantan gue yang hijab ini temennya temen gue yang sering nongkrong. Temennya temen satu angkatan, satu jurusan. Satu jurusan. Gue nanya sama dia, kan namanya Bagas. Gas, itu siapa yang hijab? Oh itu namanya bla bla bla, bisa disebutin. Ya. Namanya bla bla bla. Oh katanya segala macem. Boleh nggak gue minta lainnya segala macem? Dikasih lainnya. Besoknya gue sapa di line. Hai segala macem gitu. Dulu masih pede banget ngomong gitu. Iya, dulu masih pede banget pokoknya ngomong kayak gitu. Iya, siapa ya katanya? Ini gua dari jurusan. Kampus ini, jurusan ini. Pokoknya udah bener-bener ngedetail banget lah. Oh iya. Lalu chat juga gimana sih? Apanya? Katanya mau deketin beda. Maksudnya si Lola kan ngechat, sementara sama yang ini kan ini posisi kan minta lainnya doang. Oh iya. Akhirnya maksudnya ketemuan untuk ngobrol gitu. Kayak PDKT-nya di situ. Ya. Oke, terus. Oh iya gini segala macem katanya. Udah akhirnya berjalan waktu kayak minta ketemuan di kantin lah. Gue ada kelas kosong nih. Ayo kita ke kantin makan segala macem, makan berjalan waktu nih. Gue di situ jujur malas banget untuk gebet orang. Gue ghosting selama seminggu. Gue nggak tahu dia nyariin gue. Nyariin.
Tapi dengan ini kondisi juga tidak punya pacar kan? Posisi nggak punya pacar. Iya, itu bukan ghosting, itu gue ke Bali. Itu gue ke Bali sama Lola. Jadi posisi di Bali, pas di Bali dia dapat kabar, si Faris di Bali. Tahu siapa? Ceweknya lah. Dia punya cewek kan? Oh, si mantan lo ini? Dia ngomong gitu. Okay. Dia punya cewek, punya. Besokannya si Lola ini ngelabrak mantan gue yang terakhir ini. Lu bentar, gue nggak jelas nih. Kan lu ke Bali sama Lola? Ke Bali nih. Nah, terus? Posisi di situ, gue lagi tidur. Emang posisi lagi drunk too much banget lah. Jadi udah malas ngapa-ngapain. Si Lola ngecek HP. Oke. Lihat nama dia, diambil kontaknya. Kontaknya itu, nah akhirnya di chat dia. Oh, Lola yang ngechat. Pakai kontaknya Lola juga. Pakai kontaknya Lola. Okay. Lola tuh orang yang paling berani negor siapa. Iya, oke. Lo siapanya Faris? Sorry ya, ini siapa katanya? Gue ceweknya Faris. Lo siapa katanya? Sorry ya Mbak katanya. Faris duluan deketin gue. Oh iya Mbak katanya. Kalau emang mau kamu nggak mau dideketin Faris, ya udah nggak usah ngerespon. Lo tau kan Faris tuh punya pacar. Oh mau cewek ribet lah. Udah. Besoknya si Lola ini pulang duluan dari Bali. Tapi ngomong sama lu? Enggak, maksudnya ngomong sama lu kalau dia ngegap doang. Ini namanya siapa? Oh, nanya gitu. Ini siapa? Ya udah, akhirnya gue jujur segala macem. Ya udah, akhirnya dia ngomong besok pas gue pulang, lo anterin pulang sampai Jakarta kita ngobrol. Dia ngomong gitu loh. Oke, gue anterin ke bandara, gue masih pulangnya besok lagi. Hari terakhir, gue bilang sama teman-teman gue mau hari ini hari terakhir, jadi gue jadi hari yang paling bener-bener berkesan di sini di Bali. Ya udah, mabokin gue. Udah, akhirnya pas sampai Jakarta ngobrol berlanjut, balikan. Oh, balikan. Itu sempat diputusin sekitar 3 hari 4 hari. Akhirnya setelah itu balikan. Maksudnya setelah ngobrol itu putus baru 3-4 hari balikan lagi. Oke. Akhirnya balikan. Udah pada tahun 2017 itu lagi gencar-gencarnya banget ya namanya dugem. Lagi seneng banget yang namanya dugem. Setiap malam minggu dugem. Lola benci sama circle yang kelas 12 gue ini. Itu dia benci karena ada 2 orang perempuan yang dibenci sama dia. Padahal itu cuma temen. Karena memang gue anggap ya hangatnya seorang keluarga, ngerti nggak? Iya. Ya udah, kalau emang gue udah berteman sama lu, gue anggap lu saudara. Ya udah, jadi gue nggak bakal ngapa-ngapain lu, dan lu juga pasti ngerti kalau misalkan kalau posisi mabuk kan orang sekarang ternyata cowok mabuk gituin temennya. Iya, oke. Cuman kalau ini nggak beda. Emang ya udah teman aja gitu. Temen. Dan nggak ada rasa ingin. Nggak ada rasa sama sekali. Okay. Dan Lola nggak bisa terima hal itu. Gue diputusin lewat telepon. Kita putus aja ya. Gue udah capek. Ya udah serah lu dah. Posisi lagi bener-bener mabuk. Serah lu. Mau lu putusin gua nggak rugi. Kocak sih sebenarnya. Karena ya di luar kendali. Iya. Akhirnya besok pagi mikir juga. Gue diputusin lagi. Karena lu juga ngerasa ya Lola memang orang baik gitu. Iya, orang baik sih. Dia sebenarnya baik sih. Cuman ya udah kecewanya gini. Ketika udah putusin 2 bulan kemudian dia punya cowok baru. Kantornya dia. Di situ akhirnya mikir nggak cuma gue doang yang salah ini. Iya. Udah akhirnya gue jomblo, bener-bener pure nggak punya perempuan siapapun. Nah itu itu juga si mantan itu juga. Terakhir ini bener-bener udah nggak kehilangan kontak, segala macem. Tibalah 2018 bulan Januari. Posisi ada event di kampus. Ada event di kampus. Jadi gue punya teman kelas 12 itu satu kampus. Dia senior sih, jatuhnya senior karena kan 2015 masuk duluan. Si teman gue ini punya event di kampus. Dia punya event di kampus, kebetulan sama mantan gue ini. Mantan gue ini jadi MC. Oke. Di chat lah, Dot. Nih, katanya ada yang mau ketemu. Di pub lah ya kan. Di pub. Wih, dia minta kontaknya gue. Ya udah, katanya. Berarti lu bener-bener gak punya kontak dia itu kategori memang dia yang ngeblok atau diblok sama mantan yang si Lola itu. Oh, diblok. Diblok. Terus lu tidak mencoba gimana sih? Kan yang ngeblok
Lola. Ya ngeblok Lola, ya berarti otomatis kehilangan semua kontak siapapun itu dong yang menurut dia cemburuin. Oh, oke, jelas ya. Dulu tuh gue pakai line 2. Saking pengennya kenal sama cewek orang, cewek baru lah ibaratnya. Udah akhirnya. Itu udah mulai bisa line 2 ya? Bisa. Dulu pakai ada aplikasi namanya Parallel Space dulu. Wah, gua nggak pakai deh. Gue pokoknya ada line 2 itu kan buat usaha juga kan. Jadi yang satu buat usaha, yang satu lagi pokoknya itu. Gue minta kontaknya sekarang, gue bilang. Dah, untungnya mantan gue yang terakhir ini masih mau ngasih. Tapi dengan catatan satu, gue bener-bener pure gak punya perempuan lain dan masih udah gak ada hubungan aja sama mantan gue yang lain nih. Boleh sama siapapun lah gitu. Berjalannya waktu, chatan semakin intens. Ini chatan doang. Chatan semakin intens. Pas banget ulang tahun gue, dia datang bawain gue ke rumah ini. Kaget saudaranya. Dia sama teman-teman lu dong pastinya. Dia berdua sama teman gue yang senior dia. Oh, yang itu. Dia datang bawain kue. Itu posisi pas banget abis mandi, buka pintu ada dia. Kaget dong. Posisi di situ seneng iya, kaget iya, gak enak iya. Karena posisi gue baru nge-gebet lu sekitar 3 mingguan. Tapi lu masih, udah Pak, tapi lu mau ngasih kue di hari ulang tahun gue. Posisi seneng dong di situ kan. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar ya kan. Ngobrol-ngobrol gue traktir dia makan lah. Dulu masih belum mampu lah makan di mall. Gue traktir dia makan tongseng. Gak tau dia mau, akhirnya udah makan. Justru cewek tuh lebih senengin kayak gitu tau. Iya. Bukan yang ya boleh yang 1-2 hal yang mahal-mahal tuh boleh, tapi jangan sering gitu. Iya, jangan sering. Malah ketika lu ajak kayak nasi goreng atau apa, dia malah lebih seneng gitu. Itu dia. Akhirnya berjalan waktu. Udah dia April tanggal 7 gue nembak dia. Itu pertama kali nembak dia. Oh ya, sebelumnya pakai chat ya. Pakai chat. Terus bilang sama dia nggak nerima tapi bilang ngejalanin aja. Dia nggak mau bilang terima karena ada komitmen di situ. Kalau ketika gue bilang terima, berarti gue terima seluruhnya sifat lu juga. Maksudnya jadi sambil mengenal juga lah ya. Gitu. Akhirnya dibilang, aku nggak bilang terima ya, tapi aku mau kita jalanin aja. Udah berjalannya waktu. Dulu ini mantan gue terkenalnya bokapnya galak. Ya. Galak banget dulu, temen-temennya nggak ada yang berani ke rumahnya dia segala macam. Tiba lah posisi dia sakit, masuk rumah sakit. Mantan gue ini ya. Dia baru pertama kali kerja, dulu dia kerja di Cawang kan. Bentar lu. Kan magang apa? Enggak, emang kerja. Dia posisi emang kuliah sambil kerja. Oke. Dia kerja di Cawang. Terus selama baru sehari sih ya, ditelepon sama teman kantornya dia, Mas pacarnya sakit, masuk rumah sakit. Kaget dong. Posisi di situ dulu untung masih ada motor 2 kan, masih ada motor Astrea. Aduh, ini suratnya nggak ada, yang penting gue pakai helm di sana. Udah jalan, sore jalan. Di mana tuh? Di RS Polri. Buset, jauh kan? RS Polri ini. Aduh. Jakarta Timur. Iya. Itu aduh, nama jalannya nggak tahu siapa. Lupa tuh. Gue gue mau periksa kesehatan di situ. Di situ. Iya, jalan lah situ kan. Jalan sore itu baru pertama kali yang namanya ketemu bokapnya. Ramat Jati. Iya. Iya. Jadi ke situ mana? Tadi sensor. Mana katanya segala macam. Pas di depan ada bokapnya pakai topi. Tapi lu tahu? Gue lewatin. Karena nggak tahu posisi itu, kira bukan. Iya, karena memang belum tahu. Emang lu nggak lihat fotonya? Nggak, dulu nggak tahu. Dulu sama sekali nggak mau tahu yang mana bokapnya. Maksudnya biar sampai ketemu dulu lah. Iya, sampai ketemu dulu. Akhirnya datang, ada nyokapnya, salim lah segala macam. Lah, lu tahu nyokapnya gimana sih? Kan posisi di situ rumah sakitnya ada si mantan gue ini. Dan nyokapnya sampingnya. Oh, maksudnya di ruangan itu. Cuma bokapnya di luar. Dan lu nggak tahu kalau itu bokapnya. Oke. Mas Faris ya? Iya, ibu saya salim lah. Udah salim sama bapak yang mana ya lu? Itu depan bapaknya. Salim di depan. Pak. Iya. Cuekin. Itu baru tahu di situ ternyata bokapnya emang cuek banget, galak. Bener-bener galak lah. Ibaratnya kayak seorang bapak lah gitu kan.
Nah si mantan gue ini belum siuman juga karena posisinya dia sakit kayak elektro apa gitu lupa. Jadi kayak posisi badan dari atas sampai bawah tuh kaku, bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Ini bener-bener penyakit nggak ngerti lah apalah. Oke. Itu sorry gue ngebahas penyakitnya. Yang terjadi apa? Maksudnya ketika dia kolaps itu apa? Pernah lihat orang kayak kesurupan kan, maksudnya kayak apa ya, ketempelan gitu langsung. sebenarnya nggak gitu, ketempelan tapi diem, lebih ke diem kalau dia. Jadi ketempelan diem. Jadi emang gue ya emang rada orangnya kan rada. Ya itu nanti kita akan ada bahan itu ya. Oke. Oh enggak, ini bukan ketempelan. Ini sakit. Emang sakit. Ini sakit Dari kecil. Enggak dari kecil. Itu baru kali itu mungkin karena memang namanya orang baru pertama kali kerja terus jauh ya. Terus dikasih kerjaan yang bener-bener apa, didorong kerjaan yang banyak, di-push banget gitu ya. Kaget. Akhirnya udah ya sakit. Itu masuk ke saraf atau saraf. Itu saraf. Oh my god. Itu saraf. Jadi posisi kaku bener-bener kaku. Itu posisi di situ udah aduh nggak tahu deh gimana juga ini. Karena lu juga baru pertama kali. Dia pernah bilang nggak dia nggak pernah bilang. Nggak, sorry, itu sakit setelah dia kerja atau setelah dia kerja. Dia pun juga nggak tahu berarti kan? Nggak tahu. Oke. Jadi kasih tahu sama dokternya kayak ada elektro apa lah pokoknya namanya gitu. Udah akhirnya ya udah katanya kayaknya di sini harus nginep deh katanya. Nginep lah. Lu pulang enggak gue mau pulang. Gue mau pulang ya. Kok pulang kan ya? Kira nginep, aduh stres. Kalau dari kan stres dong. Aduh gimana ya? Tujuannya kan emang mau jenguk doang gitu. Nggak mau nemenin aja katanya, nginep aja sehari nggak apa-apa. Tapi nyokapnya nginep? Nyokapnya nginep sama kakaknya, dia punya kakak. Cowok? Kakak, cewek. Oh cewek juga, oke. Udah akhirnya terus izin dulu lah bunda Maya. Ya udah nginep nggak apa-apa katanya. Nginep lah akhirnya. Nginep, akhirnya dia pindah ruangan. Di situ ya yang namanya naluri seorang ibu ngelihat anaknya diperlakukan seperti ratu ibaratnya. Gue gendong sampai ruangan sebelah. Itu posisi gue gendong, bokapnya lagi cabut keluar. Gue gendong sampai ruangan sebelah. Tidur. Gue disuruh tidur sama nyokapnya. Itu posisi udah jam 1 malam. Oh maksudnya pindahnya malam itu. Jadi disuruh tidur sama nyokapnya sama kakaknya. Gue udah mulai mikir ini orang baik gitu ya. Ini pacarnya si mantan gue ini, dia orang baik. Gue setuju sama dia segala macam. Oh ya Allah gitu. Seneng juga, cuman ada beban tersendiri. Iya. Udah, akhirnya ya udah berjalan sama waktu makin intens segala macam. Tiba ada masalah sama dia. Oke, bentar. Itu dia akhirnya penyakit itu udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada. Oh itu hanya kejadian saat itu aja. Emang shock aja kayaknya. Shock sih. Oke, lanjut. Terus berjalan tuh berapa tahun tuh berarti? Gue pacaran 2 tahun. Iya 2020 ya. Iya pokoknya 2 tahun lah, 2018 ke 2020. Berjalan waktu. Nah terus kan gua yang kagetnya adalah nyokap bilang kan, kamu nggak datang kamu datang nggak nanti ke Ninin gitu kan. Ada apaan mah? Ini si Ais si ini datang sama orang tuanya. Hah? Gua hanya mikir, gua agak stres juga. Janji gue duluin gitu kan. Ngapain gitu, nggak tahu, katanya mau kenal aja katanya gitu kan. Oke, ya udah gitu. Oh mungkin emang pertemuan aja gitu kan. Dan berapa kali juga bunda kesini kan ngomong gitu, lu teh gimana ya, ngomong sama nyokap gitu kan, nanti si ini mau ke rumah gini gimana dong gitu, si Ais kan belum siap gitu. Ya udah temuin aja dulu gitu kan. Iya benar sih. Oke terus oke lanjut ya, klarifikasi deh. Jadi gini sih sebenarnya, gue memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius itu ada masalah. Jadi kayak gue pernah ngegepin dia lagi ngobrol sama mantannya dia di kampus sampai malam. Itu posisi bohong sama gue. Bilangnya udah pulang. Jadi dia itu dulu di kampusnya futsal. Dia futsal. Iya makanya. Nah, sampai sekarang yang namanya futsal nggak pernah mau ikut. Itu sampai sekarang nih. Nggak mau futsal. Kalau mau futsal ada bos Turman. Dulu futsal sekolah bos Turman loh. Buat ngatur orang. Emang nggak mau dulu makanya kan.
stand kan gitu. Iya, struman yang bener-bener struman kayak listrik gitu. Lah kan begini kenceng-kenceng. Enggak, dulu kan kayak digigit sama semut lah ibaratnya kayak gitu doang ya. Iseng aja emang sengaja tujuan pusat emang kayak gitu dulu. Udah. Oke, terus. Akhirnya dia bilang, aku udah rumah udah. Tapi kok kayak ganjal nih segala macem. Apa? Sulit lah ke kampus. Dulu kan kampus masih koboi lah ibaratnya, masih siapapun boleh masuk ke situ. Oh iya. Iya, dulu kampus siapapun boleh maksudnya masuk. tidak menggunakan ID card atau apa. Itu kalau keluar biasanya. Kalau keluar iya. posisi itu juga sore sih. Kalau malam udah enggak ada lagi tuh, malas apa tuh ngeliat-ngeliatin kayak gitu. Lah, itu sampai malam. Sampai pagi di kampus tuh emang zamannya. Enggak, maksudnya kalau di kampus gua kan dulu juga bisa datang malam. Tapi setelahnya pintu akan ditutup. Nah, ini enggak. Ini ada pintu kecil. Iya, sorry, ada sih. Iya, ada. Oke. Terus ke situ, posisi sekitar jam 11 lah. Jam 11 datang lah. Udah curiga ya, maksudnya kayak ya udah, emang karena sayang juga jadi ada apa ya, kayak ngerasa aduh kayak ini cewek lagi ada sesuatu deh. Dateng lah, samperin ke kampus. Lu? Iya, samperin ke kampus. Lihat dari jauh. Aneh. Udah posisi di situ karu-karuan, mau ngomong kasar, bau. Oke, bentar. Gue coba clear dulu. Lu bisa tahu kesana? Lu kesana tuh dari siapa? Insting aja. Oh, insting aja. Ngerasa ini bohong nih orang. Ngerasa ini bohong. Makanya kan ya dibilang bisa baca orang, ya bener bisa. Tapi harus didalemin dulu lah. Didalemin. Kayak ada ikatan kayak misalkan saudara lah ibaratnya. Ya kayak saudara gitu masih ada ini orang nggak bener. Tapi emang karena bener-bener udah ngerasa klop banget sama dia, jadi kayak ada sesuatu nih. Nggak bisa nih gini terus. Akhirnya lu jalan gitu. Oke. Jalan sampai dari atas kampus. Wah, lagi ngobrol. Bener-bener berdua. Nggak ada orang lagi gitu. Oh, lu pulang. Lu nggak ngomong sama dia. Oke, terus sampai rumah bilang. Tapi terang kan? Terang. Oh, gua kira. Cerita. Seperti itu. Iya, baprak palanya. Udah. Akhirnya pulang kan, pas pulang ngechat dia. Kamu udah pulang? Iseng. Kamu udah pulang? Udah kok katanya. Oh, ya udah. Enggak ada yang mau cerita lagi nih. Gue emang kebiasaan kalau misalkan ada masalah nggak pernah mau ngomong. Itu besoknya. Ini besoknya. Ada masalah nggak pernah mau ngomong sama dia, tapi mancing. Ada yang udah ngomongin hari ini. Dia nyadar. Aku mau ngomong sama kamu. Ntar ya ketemu. Oke. Datang lah ke tempat kopi. Nangis. Dianya nangis. Aku jujur, aku ngobrol sama mantan aku gitu. Udah. Tapi ngobrol cuma sedang ngobrol atau ada yang di? Iya, dia bilang sebenarnya gua sih kayak bilang sama dia, aku hargain kejujuran kamu nih, makanya mau maafin, mau ngejalanin, tapi kayak gitu harus intens deh. Dari situ intens sama dia. Oke, karena ya nggak bucin juga sih ya hitungannya, tapi memang tujuannya supaya lu nggak kemana-mana gitu. Ya. Oke, terus udah nih berjalan nih kan. Tuh udah, jadi ada ya itu ada rencana buat ngelamar dia. Kan? Lu beli deh tuh cincin tuh berdua. Beli lah berdua segala macam, pertemuan keluarga lah ibaratnya gitu. Lu dengan tujuan emang itu mau lu obrolin, maksudnya lu mau ketemuin ayah bunda tuh emang mau seriusin gitu. Tunangan lah itu ibaratnya. Oke, terus berjalan waktu, setelah gua udah tuker cincin nih segala macem, gua pikir di situ sifatnya dia akan berubah. Sorry, lu beli cincin berarti kerja ya waktu itu ya? Kerja dulu masih kerja. Berapa lama sih? Apanya? Untuk ngumpulin beli cincinnya? 2 bulan 3 bulan ya? Hah? Karena kerja dari berarti ke cincin April. Kerja dari Januari, Februari, Maret. Ya udah sampai situ. Kebeli. Masih murah dulu ya? Murah. Waktu itu beli di angka 2 apa 3 deh kalau salah. Oh ya?
dulu harga segitu dulu. Oh, sepasang. Ya. Oh, beda urusan ketika lu nikah lagi nanti. Nikah maksudnya lu nikah beda cincin lagi atau pakai? Iya beda. Oh, beda. Coba buat ngikat doang lah gitu. Oke, yaudah, oke. Jadi berjalan waktu, gue pikir karena gini ya, ketika seseorang udah diikat, pasti otomatis dia akan 100% percaya, enggak 100% lah, 90% percaya, 10%-nya ya udah. Kalau emang dia kayak gini, ya udah kayak gitu. Kalau dia mau macam-macam ya udah, memang sikap dia kayak gitu. Menerima, akhirnya menerima gitu. Oke. Tapi lama kelamaan dia malah ngatur apa yang gue suka, apa yang gue rencanain. Oh, I see. Ya, jadi dalam hal main pun sih sebenarnya. Jadi gue tuh kan nggak nongkrong selama 2 tahun karena dia. Nggak 2 tahun sih, maksudnya setahun setengah lah ibaratnya. Gue nggak boleh nongkrong sama dia. Bener-bener nggak boleh nongkrong. Kalau nongkrong, karena dulu gini. Ini bucin sih, ini toksiknya di sini. Iya. Dulu pakai Zenly buat nge-track location. Apa tuh Zenly? Buat nge-track lokasi, ada di mana aja. Oh iya, ada Zenly. Gua nggak make sih. Iya itu kayak gue juga nggak make, jadi nggak tahu. Jadi oh iya, ketika jalan keluar, posisi tahu ada di mana aja. Sampai di jalan-jalan terkecil pun ketahuan. Itu. Kayak mata-mata ya. Itu dia. Oke. Jadi dia minjem HP gua. Mana dia HP kamu? Gua notin sih Zenly. Mana nih? Udah, nggak usah dipikirin katanya. Tapi lu otak-atik gak? Itu pas ngotak-ngatik pas sampai rumah. Ini apaan anjing? Pas dilihat, wah, track lokasi. Udah mulai dari situ nggak pernah ya namanya keluar. Bener-bener main pun nggak pernah. Akhirnya lu ya ke dia aja gitu. Ke dia aja pernah 1 kali ngebohong sama dia sampai sekarang dikatain nih. Semoga ya. Jadi nonton. Jadi ketika gue pengen buat main di kampus sih main ya. Di kampus tadi temen gue ulang tahun. Udah posisi jam 12 dia mau tidur kebetulan, gue tinggal HP di rumah, gue jalan keluar, wah bebas gua. Pokoknya sampai kampus jangan ada yang Snapgram. Jangan ada guanya kalau mau Snapgram. Dulu sering banget kayak gitu. Wah parah. Jadi jatuhnya gini, bukan dengan kondisi lah ya lu bawa HP gitu kan, kadang ada juga cowok yang apa, wah gue takut cewek gue marah nih, lu jangan sama gue ya gitu. Ya gitu kan. Tapi tetap dia tahu jalan, cuma lu jangan kasih tahu kalau gue sama lu gitu. Iya benar. Tapi ini sumpah aduh udah bener-bener akut banget sih, emang bener-bener apa ya, di satu sisi gue takut kehilangan dia, di satu sisi gue pengen bebas juga, maksudnya dipilah sedikit lah. Dikasih waktu ketika gue harus sama dia. Iya maksudnya itu cuman gitu. Dia nggak bisa menerima itu. Mungkin karena dia merasanya lu udah ya untuk ke cincin lah ya, misalnya udah 90% mengikat dia. Dia ada pemikiran untuk, wah, gue harus ngejaga calon suami gue nih. Sebenarnya jauh sih pikiran. Karena posisi dia memang udah terlalu dewasa, posisi gue masih suka main-main, nggak klop lah. Ya akhirnya itu yang menjadikan dia, lu udah mau sama gue masih main-main sih. Itu. Oh, jadi tidak menerima kebiasaan cowoknya kayak gimana. Justru kan tujuannya kan mengikat itu kan karena udah sama-sama memahami kan. Iya kan, akhirnya ya udah berjalannya waktu gue ikutin omongan dia, gue ikutin apa mau lu, gue ikutin sampai bener-bener hal yang gue sukain tuh demi lu ibaratnya gitu kan. Juli 2020 kemarin tanggal 17 inget banget. Masih akan ingat hal itu. Temen gue datang ke rumah, Dot, temenin gue yuk beli parfum. Cewek? Cowok. Oh, oke. Ini cowok. Dulu ibaratnya cowok aja dicemburuin apalagi cewek gitu. Temenin yuk beli parfum. Cewek malu lekong. Halo, temenin yuk beli parfum katanya. Ayo di mana, di mall gini segala macam. Ya udah, izin dong sama dia. Bolehin. Jadi gini, sebelum gue minta izin sama dia ini sebelumnya main sama teman-temannya. Dia sebelumnya main sama teman-temannya. Dia ngerasa aku egois deh. Dia udah mulai nyadarin tuh. Udah mulai nyadar. Ini posisi udah mulai nyadar, nggak tahu sadar apa belum. Oke. Dulu nih. Iya, oke. Udah akhirnya berjalan waktu. Sore ini kan, pulang dari mall baik-baik aja.
baik-baik aja kalau dari mall, aku udah di rumah nih segala macam, ya udah segala macam, kamu main dulu aja segala macam kan. Dipikir gue main di lapangan, ya udah lah, maksudnya main di lapangan aja, apalagi sama satu orang doang nih, pas sama satu orang doang nggak boleh, waktu dibolehin sama dia kan. Jadi ya udah, mungkin cowok gue, mungkin di pikiran dia mungkin cowok gue buat ngobrol doang kali. Gue satu telepon, mau mobil kita jalan sekarang ya, mau kemana? Ngopi. Izin dong sama dia. Aku mau ngopi di gini, temen aku bawa mobil nih, mau ada berapa orang, ada lah sekitar 5 orang, tapi gak ada ceweknya kan, emang gak ada. Sampai akhirnya gue bilang kayak gini, kayaknya aku ke rumah kamu aja deh, saking bucinnya ya. Kayaknya aku ke rumah kamu aja. Karena dia lu merasa bersalah gitu. Maksudnya ninggalin dia lama. Terus tiba-tiba ngajak nongkrong kayak gitu, aduh gak enak nih gitu. Iya, maksudnya gimana, ada rasa gak enak gitu kan. Iya. Kayaknya aku ke rumah kamu aja deh. Ngapain, kamu kan lumayan. Iya, daripada jadi masalah, aku jalan jauh, ini aku ke rumah kamu. Gak usah, kamu main aja, kamu udah mau ketemu. Gue pikir, oke, dewasa. Udah dewasa nih orang. Udah akhirnya gue punya seminggu sekali untuk ketemu temen gue. Oh itu bener-bener, aduh udah apaan sih. Terus jalan lah. Gue jalan ke Serpong. Gue bilang, tadi mau ngopi di daerah Jakarta Selatan, apa enggak di Jakarta Barat lah ibaratnya. Memang nggak ada, ya udah temen gue. Iyalah lagi kondisi pandemi kan. Temen gue ini nyaranin, gue ada tempat di Serpong, tempat kopi gitu di Kebun Ate. Wah nggak tahu gue. Iya, ada di Kebun Ate pokoknya. Gue ke situ dong. Pas sampai sana, aku di sini nih segala macem, dipermasalahin sama dia. Kok kamu jauh-jauh banget sih main? Dalam hati gue kan udah ngomong sama lu kalau gue mau kesini dan lu mengiyakan dan lu mengizinkan. Tapi enggak, lu dengan konteks lu ngomong sama dia lokasinya atau cuma lu ngobrol ngomong lu lokasinya tahu di daerah Tangerang dan dia oke gitu. Dan dia oke akan hal itu dan dia nggak proof dong, maksudnya. Iya. Sampai ngomong hati-hati ya segala macam. Kalau sampai kabarin, ketika gue kabarin gue dimarahin, dipermasalahin, dan gue diblok dan diputusin hari itu. Sadis ya? Lu ngomong gak sama temen-temen lu? Gue ketawa, tadi ketawa tiba-tiba diem. Dot, lu kenapa kan? Jujur sama gue jujur. Gue diputusin sama gue diblok. Demi apa lu? Tapi itu udah kondisi tutup cincin ya? Itu kondisi itu. Oh iya, oke. Terus? Serius lu katanya? Segampang itu katanya? Gara-gara apa? Ya gara-gara gue main nih katanya. Ya kenapa gak bilang tau gitu, gue nganterin dulu ke rumah cewek lu. Dia gak mau, dia ngajin gue. Akhirnya gue cerita segala macam. Akhirnya malam itu gue putusin untuk nginep di rumah teman gue. Saking pusingnya, gak pengen banget mikirin hal itu, gue nginep di rumah teman gue. Gue di forum lagi di situ. Posisi malah lagi ramai banget di forum, buletin. Gue cerita dan temen gue kayak enough dot katanya, cukup lu sama dia katanya. Dia udah gak baik buat lu. Karena tahu sikapnya dia kayak gini. Kayak apa ya, kayak nyetir lah ibaratnya. Iya sih. Udah akhirnya berjalan waktu, sehari apa 2 hari setelah yang gue jalan itu, dia jalan sama temennya. Cewek. Cewek. Dia jalan sama temennya tanpa bilang. Tapi itu lu masih di blok? Masih di blok. Ini cuma ditinggalin sama dia IG, DM. Emang dia selalu kayak gitu. Toksiknya dia selalu putus, selalu ngeblok. Toksiknya dia kayak gitu. Jadi Instagram ditinggalin sama dia, dia snapgram lagi di luar. Chat dong. Kamu apaan? Kemarin aku izin jalan sama kamu, meskipun kita lagi kayak gini, seharusnya kamu punya pikiran buat ngabarin. Aku di sini, kamu mau samperin aku apa enggak? Ya udah, kalau langsung berantem. Harusnya gitu dong. Cuman ini enggak, cuek aja. Kayak seakan-akan gue udah pas dari dulu. Oke. Berjalan waktu udah lama banget. Isi itu diputusin, gue belum kayak ya udah putus aja nggak apa-apa. Gue masih mikir di situ, masih nyari research. Kayak gue sebenarnya masih layak nggak sih sama orang? Masih mikir lah. Masih gitu. Mikir lah segala macem. Nanya gini. Ternyata ya 5-1 pada nggak setuju kalau buat dilanjutin. Dan gue sendiri pun mikir, iya emang kayaknya udah cukup sampai sini. Berarti secara ininya lu yang diputusin? Iya, yang di blok. Cuma kan namanya perempuan ya, nggak mau nggak mau disalahin. Oke, kita nggak juga nyalain lu nih, nggak mau nyalahin juga. Jadi intinya kita sama-sama salah lah ya. Udah, akhirnya ya udah berjalan waktu, gue mutusin buat ketemu sama dia di tempat makan. Setelah berapa lama tuh? Seminggu lebih lah. Setelah dari putus itu? Setelah dari putus itu. Oke, ketemu, ngobrol.
Gue ngobrol berdua, gue ketemu lu, gue selesai masalah, tapi selesai dulu nih. Gue dateng dari rumah udah siap, semuanya siap. Itu posisi teman-teman gue di belakang udah semangat. Berangkat, jangan nangis, pulang nangis boleh. Dia ngomong kayak gitu. Udah akhirnya oke, berangkat sampai sana, bismillah, gue ngomong kayak gitu. Ini waktunya, gue bilang. Sampai sana gue mau jelasin semuanya, apa sikapnya dia jelek. Maksudnya kalau lu emang mau jalanin hubungan yang benar-benar serius sampai ke jenjang pernikahan pun, sifat lu sedikit harus diubah, karena sifat itu sudah diubah kan. Minimal sedikit lah, kayak misalkan lu ngeblok gua, lu kayak gini-gini, itu harus diubah. Iya. Ada lah perubahan sedikit. Ada perubahan, tapi nyatanya dia nggak bisa. Dia bilang kalau misalkan kalau kamu masih punya circle lain selain aku nggak bisa. Lah, nggak bisa. Dia benar-benar nggak bisa. Pure benar-benar keluarga. Temen enggak. Tapi dia kasih alasan nggak kenapa begitu? Memang sifatnya dia. Dia ngomong kayak gitu. Emang aku kayak gini. Setiap dia pacaran sama cowok gitu atau nggak pernah nanya sih. Oh iya, nggak pernah nanya. Karena udah malas banget ngebahas masalah kayak gitu kan. Udah betul tau poinnya itu udah gitu. Tapi dia jujur sih ngomong kayak gini. Aku udah berusaha buat nerima lingkungan kamu, tapi nyatanya nggak bisa. Jadi yaudah. Prosesnya nggak bisa. Oh banget, bener-bener. Tapi itu baru ketahuannya setelah itu kan? Setelah itu bener-bener pure, bener-bener ya dipikir orang kan emang bener sih, maksudnya baru kelihatan sifatnya itu setelah apa ya, setelah ada rasa memiliki gitu ya kan. Jadi baru keluar sifatnya dia kayak gitu. Jadi gue bilang sama dia, gue gak bisa kayak gini dulu, udah kita udahin. Gue approve omongan gue approve putusnya. Dia nangis jujur. Itu baru pertama di situ baru pertama. Itu posisi emang bener-bener kan lagi PSBB juga kan, maksudnya kayak dibatasin duduknya emang lagi sepi. Dia nangis kejer. Baru kali itu di situ ngelihat dia cuek, yang namanya lagi nangis, bener-bener cuek. Lalu maksudnya dia ya namanya nangis, dia nangis lah, cuek maksudnya gimana? Dia nangis, cuman gue cuek. Oh lu ya, nggak ada rasa iba karena sedikit. lu juga mungkin ada rasa untuk nggak inilah ya, udah kayak udahlah gitu. Ya udahlah, jadi kayak udah. Cuma liatin aja tuh. Liatin. Itu sampai sini ya, itu jahat banget kan maksudnya. Jahat sih emang. Cuma posisi memang bener-bener apa ya, kayak ngerasa ini perempuan nggak mau ada perubahan sedikit tuh. Kalaupun sebenarnya kalau lu ngomong ya udah aku mau ubah semuanya, tapi kita jalanin kayak biasa, gue masih mau jalanin lagi sama dia. Cuman dia nggak bisa, udah bener-bener X banget sama lingkungan gue nggak bisa. Udah akhirnya gue bilang, tapi memang secara ini dia kalau kayak waktu itu nikahannya Dita kan, itu menurut gue itu salah satu rasa care-nya dia sama keluarga dari lu ya gitu, sampai dateng terus kemudian kalau ada apa-apa Kenini juga ikut main gitu ya. Itu menurut gue oh ya udahlah gitu. Tapi gue nggak, ya memang gue beberapa kali kayak melihatnya kayak lu sering main ke dia, ini itu bener sih gitu. Cuma ya udahlah gue nggak ini, udah urusan lu dah gitu kan. Itu pas terakhir lu tiba-tiba itu kenapa nih gitu kan. Oke. Jadi memang dia sama sekali nggak bisa nerima. Nggak bisa sekalipun sama teman kamu juga nggak bisa, padahal yang dia sendiri pun kenal. Jadi kan temen SMA gue ini yang dikeselin, jadi kan tongkrongan gue namanya rumah mandot lah itu kan. Ya udah dia bilang aku sama sekali nggak bisa nerima lingkungan kamu. Bener-bener nggak bisa nerima anak rumput. Aku pun juga nggak bisa nerima kamu berteman sama perempuan. Gue begitu. Posisi itu tidak bener-bener posisi abis, bener-bener. Setelah dari situ udah kita sampai sini, gue minta cincin gue balik. Ini posisi bunda yang minta. Oh tapi maksudnya mengatasnamakan bunda? Iya, karena posisi bunda memang bener-bener kecewa banget ketika ya gue kan posisi jarang pulang pas lagi itu. Tapi sebelum lu ngomong itu dan lu dinyatakan putus sama dia, lu ngomong sama bunda, cerita. Iya, cerita. Ayah bunda cerita. Karena gini, bunda ini curiga. Bunda ini curiga selama seminggu gue pulang jam 3:30 terus. Oh iya, pasti. Otomatis bunda mikir. Tapi itu dengan kondisi lu masih kuliah? Maksudnya masih ngurusin kuliah? Masih ngurusin kuliah. Ini anak aneh. Pulang jam 3:30 subuh terus. Biasanya emang kalau misalnya pas jalanin sama dia, pulang itu paling malam jam 10. Beda, jadi jauh banget.
Ya udah ngerasa oh iya nih bawa dampak baik lah gitu ya. Oke. Tapi pas lagi pulang setengah 4 subuh, besok ditegur sama bunda. Kamu kok pulang jam setengah 4 subuh? Bunda bisa aja bilang sama kalau misalkan kamu pulang jam segini. Tapi kan kamu anak bunda, buat apa bunda ngomong kayak gitu? Gue bilang di situ, udah nggak salah. Bunda tutup pintu, forum. Kenapa kamu? Sama ayah juga. Sama ayah. Kenapa kamu nggak segala macam? Main ML. Dia mau bakaran kak. ML kuek dah. Atau Cimot. Iya, sama Cimot berdua. Udah, akhirnya diomongin. Siapa yang mutusin itu? Tinggalin bunda ngomong gitu. Bunda nangis, kejar. Bunda bener-bener nangis juga. Gila, bunda nangis. Udah kayak bingung nih mau ngapain kan. Karena kan kadang-kadang kita ngomongin apa hubungan kita tuh sama bokap nyokap tuh agak awkward loh jadi. Iya, memang iya. Tapi memang harus. Pada akhirnya sampai sekarang pun gue akhirnya ngomong kalau misalnya gue gitu ini, gue gitu. Pada akhirnya terbiasa sendiri. Iya. Itu kan ngomong ngobrol segala macem. Udah. Kalau ayah memang tipikal orang yang kalau misalkan masih bisa diselesain. Kalau bunda enggak, sekalipun udah benar-benar nggak suka sama itu orang, selesain semua. Ajarannya nenek kan. Iya. Oke. Udah selesai. Bunda minta cincin ya bang. Nggak ada lagi kata cincin dia. Udah. Akhirnya mulai dari situ mulailah timbul ada omongan ke si mantan gue itu. Kayak ngajakin ketemu. Kalau nggak kayak gitu, menurut gue antungin kali. Sampai sekarang tuh nggak ada kejelasan buat apa-apaan. Jadi kayak ya udah, putus aja. Nggak ada kayak ngomong langsung gitu. Cuman emang sebelumnya minta pendapat sama teman-teman. Lo harus ngomong, lo harus ketemu. Iyalah. Bilang ke dia. Ya udah akhirnya ngomong gitu. Pas ketemu yang dia nangis, selesai itu dibilang aku mau bocekin sekarang, nanti aku bocekin. Oke, gue tunggu. Digojekin sama dia, jadi gue ninggalin dia di tempat makan itu. Udah lu pulang gitu. Cuek aja. Entah kenapa di situ nggak ada sama sekali namanya rasa manusia. Berarti dia tidak memakai cincin itu dong. Dia lagi nggak pakai. Emang lagi nggak pakai. Jadi ya udah ketika gue pulang, gue tinggal di atas nangis. Gue sampai bawah. Emang dulu emang udah rencana. Kalian emang telepon ke teman-teman kan? Kalau lu jadi putus kabarin, kalau enggak kabarin. Gitu. Gua tunggu di sini di markas lagi bareng. Pas sampai bawah telepon, gua putus. Oke, sekarang lu dengerin lagu Glenn Fredly Sedih Tak Berujung. Gua tunggu di sini katanya. Pas pakai dengerin nangis di jalan. Udah disediain bener-bener disediain dari sana. Itu lagu katanya bikin orang nangis katanya. Bener Emang pas lagi jalan. Wah gila, pertama kali nih baru yang namanya putusin perempuan sampai bener-bener nangisin perempuan. Jadi yaudah di jalan tuh ngeluh diri sendiri dengerin lagu itu, lagu Glenn Fredly. Dari jalan terus sampai di bener-bener sampai sini. Pas bener sampai pengen belok, temen gue udah mulai hebat gitu. Kenapa lu putus katanya? Dia udah gak bisa nerima circle gue. Gak apa-apa, bagus. Hari ini lu mau apaan? Gue beliin semua. Hapus dulu air mata lu. Udah akhirnya dihapus, ngomong segala macem. Gue jekin sama dia. Hari itu juga. Sorry, lu ketemuan pagi. Siang. Sore. Oh, pas malamnya udah ngumpul ya. Iya, udah ngumpul segala macem. Mulai di situ gimana? Udah kepo kan. Udah akhirnya ya udah bikin forum lagi lah ya kan. Sebentar sebelum jalan emang tuh mau nginep kan posisi di luar. Sebelum jalan gue nunggu cincin dibalikin gitu. Ya iyalah kan gue yang beli nyokap juga yang minta segala macam. Udah akhirnya pas lagi sebelum cincin itu datang ayah yang berin sini banget gimana gitu. Lancar nggak katanya, kamu balikan apa gimana? Enggak balikan gitu. Udah sekarang baca jadi gini, bukan yang kita suzon ya sama orang, dia ini kulturnya kental. Iya, I know. Lah gue tahu latarnya, maksudnya adatnya tahu gue. Takutnya ada hal-hal yang dia nggak sukain tiba-tiba dilempar ke gue. Nah, itu yang makanya gue sempet berspekulasi mikir, iya Ais diginiin, tapi kayaknya enggak deh. Iya, karena gue sendiri pun bisa ngerasa gitu. Aduh aneh nih, ini bukan gue nih.
bisa sebenarnya bisa kayak gitu, cuma posisi lagi pas putus emang rasa banget sih kayak ini bukan gua kayak yaudah ibaratnya posisi kemarin tuh berada di posisi cewek bukan cowok. Ketika gue mutusin dia, bukan putus aja ngeperputus dia, putusan dia, gue langsung 1 bulan putus. Setelah 2 bulan dia ulang tahun. Oh enggak, jadi gini, ada cerita sih. Bulan Agustus awal, gue ngecamp di Bandung. Oke. Ngecamp di Bandung berlima teman-teman gue. Pas posisi emang jam 12, emang waktunya lagi pengen ngecil lah, ibaratnya pengen ngobrol gitu, minum lah segala macam. Temen gue ngechat, Pepe, ada apa nih? Gue bilang, lo kenapa? Gue bilang, lu lihat nih Snapgram, dia lagi ngopi sama mantan yang waktu itu ngobrol. Iya, dia lagi ngopi. Posisi di situ masih positive thinking. Mungkin satu tempat, beda tempat duduk. Lu goblok ya katanya. Lu lihat ntar ke depannya. Tanggal 25 Agustus dia ulang tahun. Posisi nyokapnya bikin status ada itu cowok lagi ngasih kue. Pas gue lihat lepas handphone kamar mandi 2 jam. Keluar. Gila, Di rumah Ninin. Enggak digedor. Kalau digedor, bentar mau keluar dulu segala macem. Wah gila, udah bener-bener stres banget. Itu udah bener-bener nangis banget emang. Bener-bener ngejar banget sih posisi di situ. Gila, gue bilang bisa-bisain orang. Ya Allah, aduh. Ya karena lu ngerasa kecewa gitu. Kecewa banget emang. Maksudnya masih dalam suasana kalut itu. Iya. Jadi itu juga posisi hari itu juga. Jadi 2 jam ngapain? 25 fake account di Instagram. Temen kampus 11 orang ngechat. Nanya ke gue, ini maksudnya apa? Karena yang temenan sama dia gitu. Iya. Gue udah komen, gue gak bisa ngomong apa-apa. Lu gak bales? Gak bales. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Enggak, tapi lu read cuma gak bales. Gak bales. Lu gak bisa ngomong apa-apa. 25 fake account ngechat. Riz, gue udah bilang dari dulu jangan sama dia. Riz, lu sama gue aja. Fake account. Bisa-bisanya ngechat. Hari itu juga semenjak ngeliat Snapgram dia emang Snapgram. Jujur dia emang Snapgram. Dia Snapgram kayak ya mungkin bentuk pride-nya lah ya, maksudnya kayak gue dikasih kado segala macam. Tapi sama itu cowok. Dan berlari sampai sekarang. Tapi maksudnya enggak Instagram nggak di blok gitu kan? Di blok dong. Oh iya. Lu yang blok? Dia yang blok. Gue nggak blok, nggak pernah blok, sama sekali nggak pernah blok. Jadi kalau udah masalah ya udah. Kalau masih mau anggap teman ya teman. Tapi WA masih berteman. Oh masih kadang-kadang suka kontak WA. Kontak sih enggak ya. Sebenarnya mungkin kalau misalkan dia bikin status mungkin kayak dibercandain aja gitu. Cuma balasnya seadanya. Jadi ya udah berjalannya waktu akhirnya gue bisa healing sendiri. Ya dengan cara itu kayak udah ada wadah, mungkin dikasih wadah sama Allah nih. Kayak lo kehilangan dia tapi gue kasih teman-teman lo balik lagi ke lo gitu. Jadi kasih wadah. Jadi ya udah healing gue sama temen gue. Jalan ke sana, ke sini. Jadi seiringnya waktu lupa akan hal itu. Betul. Lupa akan hal itu juga ya posisi ditambah sibukin kuliah segala macam, terus juga kadang misalkan sore olahraga, makanya kan sampai sekarang kayak dulu jujur aja gue nggak boleh olahraga sama dia. Dulu kalau gue pengen kurus nanyain mau ketemu cewek siapa lagi, tujuan gue olahraga buat sehat, bukan buat cari perempuan. Iya itu segitunya loh, maksudnya kayak aduh nggak banget deh. Iya udah bener parah sih, udah bener-bener kayak ya balik lagi gue bilang hal yang gak gue sukain diatur sama dia, yang gue sukain diatur sama dia. Jadi udah kayak dia macam apa tuh sendiri, kalau bisa ya jangan, kalau itu tunggu aku aja nggak sih gitu loh. Gitu makanya sampai sekarang ya udah, jadi sampai sekarang ngelakuin apa yang sama dia nggak pernah dibolehin, sekarang gue lakuin. Jalan sana sini, gue mau potret sana sini, bikin video sana sini segala macem, berenang gitu, olahraga. Yaudah, jadi seiring waktu itu dilakuin sendiri loh. Kalau ada teman ya itu jadi bonus. Kayak lari, kadang jalan sendiri komplek,
keliling komplek sampai bener-bener muterin kebun jeruk. Bener-bener ya udah ya enjoy aja gitu. Jadi dari situ udah mikir, ternyata gue sendiri nikmat. Jadi udah lupa untuk saat ini gitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang, oh ya satu lagi sih, gue pengen tentang banget sih. Ini buat nonton temen gue, semoga ada nonton nih. Oke. Gue paling gak suka dibilang fuckboy. Sampai sekarang nggak percaya kalau misalkan gue punya perempuan lain. Sampai sekarang. Jadi, oke, untuk gebetan mungkin ada. Gebetan ada. Tapi tidak diniatkan untuk pacaran. Iya, bukan untuk, kalau fuckboy itu kan semua perempuan untuk benefit dong, maksudnya. Untuk ya inilah itulah segala macam. Cuman untuk sekarang ini pendekatan sekedar aja. Karena mungkin trauma sih iya dikit. Tapi kalau misalkan untuk yang lainnya enggak lah. Kalau misalkan nggak deketin perempuan untuk pacaran lagi belum bisa. Bener-bener belum bisa. Belum nerima lah ya. Belum nerima karena masih asik sendiri. Dibilang mati rasa enggak, tapi masih ada rasa hal takut yang bener-bener kalau gue ngejalin hubungan lagi kayaknya nggak mungkin deh. Karena masih takut akan hal itu. Jadi nggak mau sakit lah ibaratnya, nggak mau ngerasain sakit. Jadi kalau untuk teman chat segala macam ada. Chat ada. Cuman kadang posisi orang kan menempatkan dirinya sebagai nih orang banyak cowoknya, ceweknya nih pasti fuckboy. Padahal cuma sekedar temen. Cuma kelihatannya. Itu dia. Kayak foto-foto. Jadi bilang dia mah banyak ceweknya. Iya, namanya netizen ya. Dari dulu nggak suka sama netizen. Ribet sih emang. Oh gitu, akhirnya terjawab ya. Gue sampai gini loh. Ya itu balik lagi gue kayak mikir apa si Ais tuh. Karena gini nyokap sempat ngomong gini. Ais tuh ganteng, bersih putih. Apa sih relatif? Salam. Iya, nggak tahu tapi memang ada kata-kata sendiri sih. Gitu sih itu. Nah, ada kata-kata sendiri sih. Kalau misalkan ya kultur sih emang keluarganya dia kan kultur gitu kan. Jadi ya udah. Kalau ada hal kayak gitu, ujungnya egois. Ya tapi artinya lu sendiri pun juga kalau ada hal seperti itu ya bisa merasakan dan bisa dilemparin. Lu mental. Nggak bakal bisa. Lu nggak kuat lu masuk ke gua. Seru nih buat konten berikutnya. Oke, Ais, thank you banget udah cerita ternyata akan terbuka pikiran gua buat ternyata kesalahan itu berawal dari oke, gue udah paham gitu kan. Oke, makasih buat waktunya, thank you buat curhatannya. Nanti gue edit, kalau sekiranya ada yang lu mau lu cut atau lu sensor, lu ngomong. Satu mau bikin quotes boleh nggak sih? Apa? Jangan pernah cinta sama seseorang terlalu kenceng. Itu sih. Sampai ngebahagiain diri sendiri pun nggak bisa. Satu lagi, bahagiain diri sendiri baru orang lain. Itu utama banget sumpah. Karena ketika lu udah membahagiakan diri sendiri, lu bisa ngebahagiain orang lain dengan caranya itu. Karena lu punya standar lu sendiri. Iya, benar. Itu gue bagian itu. Oke, thank you guys. Siap. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, buat di Kata Gue Podcast, seru banget. Berapa jam nih? 1 jam 45 gitu. Gue biasanya gak sampai 2 jam loh. Iya, kalah nih gobang. Oke, thank you yang udah dengerin itu dari pengalamannya. Gue jujur kenapa mau ngajak dia karena emang beda banget gitu pengalaman orang kenapa gitu loh. Dan ternyata terlihat seluk-beluknya dari segi gitu. Keluarga sih ya lebih beda ya. Iya, banget ya. Kan juga taunya lu begini-begini. Angga pernah cerita. Dia ngomong kayak gini, kayaknya keluarga gue yang pertama kali di penjara lu deh. Kampret sih emang. Kriminal banget sih. Iya kan. Aku tuh pernah cerita kan lu nganterin dia. Lu harus tahu Ais tuh ternyata begini-gini. Bikin gue kepo. Ya udah ntar di konten gue. Oke, terima kasih banget yang udah nonton, yang udah dengerin.
jangan lupa di YouTube ya, di YouTube jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya channel ini. Kemudian yang di Spotify ya dengerin aja sampai habis ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat sih. Oke, terima kasih atas waktunya. Stay healthy, always grateful and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.